Chapter 191 Book 9. B9C12, Senjata Baru. Ketika Paman Lan sudah mengatakan bahwa Lier memiliki harta sihir yang membuatnya tidak mungkin bagi ahli yang lebih lemah daripada orang abadi untuk melukainya, meskipun Qin Yu terkejut. Dia tidak meragukan bahwa dia memiliki harta sihir pelindung yang begitu hebat. Ini karena di dalam hatinya dia menemukan Paman Lan dan Lier cukup misterius. Dia pernah bertanya tentang mereka, tetapi mereka berdua hanya tersenyum menghiburnya, mengatakan bahwa dia akhirnya akan tahu suatu hari dan bahwa waktu yang tepat belum datang. Klan mereka, Qin Yu telah mencapai titik di mana dia tidak terkejut ketika dia melihat kekuatan magis aneh milik Lier. Seharusnya tidak ada yang aneh bahwa klan misterius seperti miliknya memiliki harta sihir pelindung. Oleh karena itu, pada akhirnya Qin Yu menyetujui masalah ini. Dia dan Lier adalah dua anggota menara stelar yang akan memasuki Chaotic Astral Ocean untuk membuka Nine Sword Immortal Mansion. Di ibu kota dinasti Qin, ada sebuah bangunan bertingkat besar di dalam taman belakang Pangeran Yus Mansion. Ini tidak lain adalah Lei Mountain House. Di Weapon Forging Chamber di lantai pertama Lei Mountain House. Qin Yu duduk diam dengan kaki bersilang dan mata tertutup. Di depannya adalah tungku 8 diagram besar. Api biru tua bersinar di dalam tungku. Seluruh Weapon Forging Chamber panas seperti kompor, kecuali sekitar Qin Yu, yang masih sangat keren. Di sisi kanannya, ada tumpukan setidaknya hampir 100 kristal. Selain itu, semuanya adalah kristal kelas atas. Qin Yu membuka matanya dan melihat tumpukan kristal itu. Matanya dipenuhi dengan geli, guru benar-benar agak banyak. Dia mendapatkan ruang penyimpanan itu lebih dari setengahnya dipenuhi dengan berbagai kristal kelas atas yang tidak digunakan tetapi dia membuatnya sehingga aku hanya bisa menghilangkan mantra. Pembatasan itu setelah mencapai tahap inti. Petik 2. Lebih dari setengah gudang Lei Mountain House dipenuhi dengan kristal kelas atas. Ada begitu banyak dari mereka sehingga jumlah mereka hanya mengejutkan, setidaknya 10.000. Qin Yu selalu mendambakan mereka. Hanya setelah melalui 6 in 9 Heavenly Tribulation dan mencapai tahap core dia mendapatkan hak untuk menggunakan kristal ini. Di masa lalu, karena aku tidak memiliki banyak kristal kelas atas, aku tidak bisa memalsukan senjata suci yang luar biasa. Sekarang saya sudah memiliki begitu banyak kristal kelas atas, saya harus membuat senjata suci kelas atas terbaik. Qin Yu bergumam pada dirinya sendiri. Transformasi stelar menyerap energi matahari, bulan, dan bintang-bintang sehingga nyalanya sangat panas. Pada awalnya, Stellar Flame ini sudah berwarna biru muda. Harus diketahui bahwa umumnya api Siuxianis dan Siumoas pada awalnya berwarna merah. Dari menjadi merah terang, mereka akan menjadi merah, merah tua, dan kemudian biru muda, biru dan biru tua. 6 tahap ini sesuai dengan 6 tahap latihan, masing-masing Jindan, Yuanying, Dongsu, Kongming, Duji dan Dacheng. Api internal Qin Yu seperti itu hanya karena kekhasan teknik Stellar Transformations. Pada tahap nebula, warnanya biru muda. Kemudian menjadi biru. Pada tingkat Qin Yu saat ini, warnanya menjadi biru tua. Namun, seseorang yang menggunakan akal suci untuk memberitahu Stellar Flame biru muda. Yang biru dan biru tua yang terpisah akan melihat bahwa mereka sebenarnya tidak jauh berbeda satu sama lain dalam kekuatan. Fase awal, tengah dan akhir dari tahap meteor semuanya memiliki apa yang disebut nyala biru, tetapi nyatanya warna nyala api secara bertahap menjadi lebih dalam seiring dengan meningkatnya praktisi. Pada tahap core awal, warna nyala api hanya sedikit lebih dalam daripada pada tahap meteor akhir. Antara biru dan biru tua, batas kata, dalam, sebenarnya tidak didefinisikan dengan baik. Warna api stelar masing-masing sesuai dengan tahap nebula, tahap meteor, tahap inti, tahap planet, tahap duji dan tahap bintang adalah biru muda, biru, biru tua, ungu muda, ungu dan ungu tua. Ini juga alasan mengapa Tuan Qin Yu, Lei Wei, berani mengatakan bahwa dia adalah tidak satu ahli penempaan di dunia Siuzen. Lagi pula, nyala internalnya lebih unggul daripada para Siuzenis biasa oleh beberapa tingkat keseluruhan. Petik 2. Senjata suci kelas atas, bukankah senjata saya sebelumnya juga disebut senjata suci kelas atas? Qin Yu tersenyum mengejek diri sendiri. Dia kemudian segera membuat gelombang tangan, menembakkan energi bintang emasnya ke beberapa lubang di sisi tungku 8 diagram. Setelah itu, menggunakan tangannya, dia membuat beberapa tanda tangan dan menghancurkannya ke arah tungku dengan cara yang tumpang tindih. Segera,
Tungku menjadi cerah. Cici gelombang-gelombang, api biru tua di dalam tungku 8 diagram secara tak terduga mengandung semburat ungu muda. Senyum tipis muncul di wajah Qin Yu. Hanya karena dia memiliki begitu banyak kristal kelas atas sehingga dia berani menggunakan metode penempaan ini. Api biru tua dengan semburat ungu muda bisa membakar lebih kuat daripada yang tidak bisa tampaknya. Di masa lalu, 3 kristal kelas atas bisa ditempa menjadi senjata suci kelas atas. Tapi sekarang, mungkin diperlukan setidaknya beberapa puluh kristal kelas atas untuk memalsukannya. Qin Yu membuat lambaian tangannya. 6 kristal kelas atas dari berbagai warna terbang keluar dari tumpukan kristal di sampingnya kemudian membentuk segi 6 tepat di atas tungku 8 diagram. Terbakar oleh api yang mengandung semburat ungu muda, 6 kristal kelas atas menyusut dengan cepat. Dalam waktu singkat, mereka telah berubah menjadi 6 benjolan kecil. Qin Yu melambai terus-menerus dengan satu tangan. 16 kristal kelas atas merah terbang keluar dan menutupi salah satu gumpalan kecil di atas tungku. Dia kemudian membuat lambaian tangannya lagi. 16 kristal kelas atas emas terbang keluar dan menutupi benjolan kecil lainnya. Advertisements. Warnanya merah, emas, hijau kebiru-biruan, biru, abu-abu bersahaja dan hitam. Setelah setiap 16 kristal kelas atas dari suatu warna merengku bening, ekspresi Qin Yu menjadi khusyuk. Tangannya terus-menerus membuat beberapa ratus tanda tangan. Berbagai jenis jimat dan segel di seluruh permukaan tungku semua cerah. Black Origin, Combine, Qin Yu berteriak dengan suara rendah. Beberapa ratus tanda tangan berubah menjadi tubuh cahaya yang tidak jelas dan merengkuh kristal kelas atas itu. Dibakar perlahan oleh seutas api ungu muda, tanda-tanda tangan dan kristal itu mengalami beberapa perubahan khusus dan tampaknya menyatu bersama. Menggunakan energi 5 elemen sebagai basis dan energi kegelapan sebagai tuan, aku bertanya-tanya apakah ini akan berhasil. Saat ini Qin Yu juga tidak terlalu yakin dalam hatinya. Jika penempaan berhasil, Black Origin akan dapat berubah menjadi berbagai jenis senjata dan menjadi keras atau lunak. Itu akan selalu berubah. Namun, menurut uraian Lei Wei, peluang berhasil menempa itu relatif rendah, hanya sekitar 1 dari 3. Selain itu membutuhkan sejumlah besar kristal kelas atas dari 5 elemen. Bagaimana mungkin orang awam bisa mendapatkannya? Juga, bahkan satu kegagalan akan menghasilkan kerugian besar. Setelah sekian lama, tubuh cairan hitam berputar tanpa henti di atas tungku 8 diagram. Berhasil, Qin Yu senang. Asal hitam telah selesai. Sekarang secara alami mudah untuk menempa senjata. Petik 2. Forging the Black Origin adalah hal yang paling penting. Jika proses ini gagal, 5 elemen yang tidak seimbang akan meledak, dan lebih dari 100 kristal kelas atas yang digunakan akan benar-benar terbuang. Berbeda dengan menempa senjata biasa, yang kemudian bisa dilebur kembali dan dipalsukan. Setelah asal hitam, artinya cairan hitam, berhasil dibuat, tentu mudah untuk memalsukan senjata suci. Mulai sekarang, Qin Yu tidak lagi menggunakan pedang terbang sederhana. Senjatanya adalah senjata hitam yang selalu berubah. Setelah Black Origin telah menjalani berbagai prosedur penempaan, akhirnya dapat diubah sesuka hati. Itu bisa berubah menjadi pedang terbang, sepasang sarung tangan, tombak panjang, broadax atau senjata apapun. Ketajaman hitam asal ini sama dengan senjata suci kelas atas biasa. Tetapi ditempa dari lebih dari 00 kristal kelas atas sedangkan senjata suci tingkat atas lainnya hanya membutuhkan 1 atau 2 kristal tingkat atas untuk dibuat. Satu-satunya alasan di balik ini adalah kemampuannya untuk berubah. Ketika ada setengah tahun lagi sampai pertemuan di Pulau Pohon Emas. Hari ini, dengan berkah dari Hou Fei, Hei Yu, ayahnya, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua dan Paman Lan, Qin Yu meninggalkan benua Qianlong dengan liar, terbang ke selatan dengan sangat cepat. Tujuan kali ini adalah Chaotic Astral Ocean, yang jaraknya sangat jauh. Liar naik di udara dengan mudah. Rambutnya yang panjang terurai oleh angin. Sebaliknya, Qin Yu berdiri di atas awan hitam, terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Advertisements. Kakak Qin Yu, awan hitammu benar-benar aneh. Liar memuji. Qin Yu memikirkannya, awan hitam segera berubah menjadi pedang terbang hitam. Dia terus terbang menunggang pedang. Oh, kakak Qin Yu, jadi ini adalah senjata yang Anda tempa di rumah Gunung Lei pada waktu itu. Sungguh pemandangan yang langka. Saya belum pernah melihat Xiu Zenis lain menggunakan senjata jenis ini. Bagaimana Anda memalsunya? Liar terkejut.
Qin Yu berkata sambil tersenyum, ini adalah metode rahasia sekolah saya. Saya harus menggunakan 100 kristal kelas atas untuk berhasil membuatnya. Tapi setelah penempaannya berhasil, ia bisa berubah menjadi berbagai jenis senjata. 100 kristal kelas atas. Lier berkata dengan menggelengkan kepalanya, kamu menghabiskan begitu banyak kristal kelas atas untuk menempa senjata ini. Tampaknya tidak sepadan. Petik 2 titik. Kamu salah, Lier, itu bisa berubah menjadi berbagai jenis senjata. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak layak? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Di lubuk hatinya, dia sangat menyukai senjata baru ini. Lier berkata dengan senyum cemerlang, kakak Qin Yu, beberapa puluh senjata suci kelas atas yang baik dapat ditempa dari hampir 100 kristal kelas atas. Dengan begitu banyak senjata suci kelas atas, Anda bisa menempa pisau, tombak, tongkat, dan jenis senjata suci lainnya, kan? Jika kamu mempersonalisasi semua senjata suci itu dengan darah, nanti kamu bisa memilih untuk menggunakan senjata suci apa saja yang kamu suka. Kan, dan Anda tidak perlu repot-repot mengubah bentuk senjata. Petik 2 titik. Qin Yu tertegun. Itu sepertinya benar juga. Jika dia mempersonalisasi beberapa puluh senjata suci kelas atas dengan darah, dia akan dapat memilih untuk menggunakan senjata apapun yang dia suka. Bagaimanapun, personalisasi dengan darah bukanlah apa-apa. Tapi asal hitam ini bisa berubah menjadi senjata apapun, jadi jika nanti kamu melihat beberapa senjata aneh, kamu masih bisa mengubahnya menjadi salah satunya. Yah, saya harus mengatakan bahwa Anda tidak membuang terlalu banyak dengan membuat asal hitam ini. Lier berkata kepada Qin Yu dengan nyaman. Qin Yu juga tidak keberatan. Faktanya, dia tidak suka mempersonalisasikan begitu banyak senjata suci dengan darah. Memiliki satu senjata suci sudah cukup. Sayang sekali, origin hitam ini hanya begitu tajam dan kuat. Kalau saja itu bisa mencapai tingkat senjata kelas abadi. Qin Yu melamun. Sangat sulit untuk membuat senjata yang mampu berubah, tangguh, dan sangat tajam. The Black Origin bisa mencapai level senjata suci kelas atas sudah merupakan sesuatu yang sulit didapat. Setelah mencapai tahap core awal, Qin Yu jauh lebih cepat daripada dia di tahap meteor akhir. Oleh karena itu, meskipun jaraknya 200 juta li antara benua Qianlong dan Pulau Pohon Emas, dia dan Lier terbang dengan santai di jalan alih-alih bergegas. Perhitungan mereka dilakukan dengan baik ketika mereka mencapai Pulau Pohon Emas tepat setengah tahun. Advertisements. Dari kejauhan, seluruh Pulau Golden Tree adalah daerah emas, tampak seperti sepotong emas di lautan. Ketika mereka sudah mendekati itu, mereka dapat melihat bahwa ada sejenis pohon tua yang aneh di seluruh pulau. Pohon-pohon tua ini sangat pendek, umumnya tingginya kurang dari 10 meter, tetapi sangat tebal, berdiameter sekitar 8 hingga 9 meter. Batang pohon ini berwarna emas dan daunnya juga berwarna emas sehingga disebut pohon emas. Jenis pohon ini dapat dilihat di mana-mana di Pulau Pohon Emas, tetapi tanahnya ditutupi dengan rumput hijau. Hanya itu jika seseorang melihat pulau dari langit. Mereka tidak akan melihat rumput hijau di tanah karena sebagian besar permukaan pulau itu akan dijauhkan oleh cabang-cabang dan dedaunan pohon emas yang lebat. Pada saat ini, perwakilan dari wilayah abadi Penglai, Purple Flame Devilis Dungeon, Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion telah tiba di sekitar formasi teleport kuno di pusat pulau Golden Tree. Azure Dragon Yanlang duduk dengan kaki bersilang di rumput. Ada 3 pria berpakaian kuning di belakangnya. Namun, Teng San tidak ada di sini. Old Freak Triayet juga duduk dengan kaki bersilang. Rambut hijau panjangnya telah jatuh ke tanah. Di belakangnya hanya seorang gadis berpakaian hijau. Wilayah abadi Penglai secara tak terduga hanya memiliki satu peserta, Pendeta Yansu. 4 anggota Purple Flame Devilis Dungeon telah datang ke sini, terdiri dari Yida, Situ Sue, Jiao Jiu dan seorang lelaki tua berambut hitam. Saudara Qin Yu, saya tidak berharap bahwa Anda tidak akan tiba sampai sekarang. Azure Dragon menyambut Qin Yu dengan tertawa begitu melihat Qin Yu terbang. Qin Yu dan Lier mendarat di rumput hijau, kakak Azure Dragon, sepertinya aku tidak terlambat, kan? Sepertinya Yan Mo belum datang. Qin Yu melihat pada peserta lainnya. Tiba-tiba senyum tipis muncul di sudut mulutnya karena dia telah memperhatikan beberapa hal yang menarik. Aku tepat di belakangmu. Suara Yan Mo naik, semua orang melihat ke langit. Mereka melihat Yan Mo mengendarai awan hitam. Ada 2 gadis di belakangnya, satu putih dan merah lainnya. Satu gadis terbungkus bulu putih dan yang lainnya dibungkus bulu merah. Mereka berdua menyembunyikan kepala hewan mereka dengan teknik ilusi.
Yan Mo, aku ingat kamu mengatakan pada saat itu bahwa kamu akan datang. Kenapa hanya ada 3 dari kalian sekarang? Ida berdiri dan berkata. Yan Mo berkata sambil tersenyum, awalnya kupikir aku akan membiarkan Hong Luan dan Dragon Rocky ikut bersamaku. Sayang sekali, Rocky belum merasakan Tribulation 6 in 9 Heavenly-nya. Jadi, aku hanya bisa memberitahunya untuk tinggal di Wilderness. Petik 2. Old Freak Triad tiba-tiba berdiri. Karena semua orang telah datang, jangan buang waktu. Mari kita memasuki Chaotic Astral Ocean sesuai dengan peta itu dan menuju ke Nine Sword Immortal Mansion di dasar lautan. Dia menyapu matanya pada semua orang dan berkata dengan dingin. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu terburu-buru, kata Yan Mo tersenyum. Sebelum memulai, kita harus jelas tentang beberapa hal. Pertama, meskipun kita hanya akan pergi 10.000 li ke dalam Chaotic Astral Ocean, jika kita menemukan Ferrobis, semua orang tidak boleh melarikan diri dalam pertempuran. Petik 2. Itu tak perlu dikatakan. Old Freak Triad adalah yang pertama setuju. Yang lain juga mengangguk. Yan Mo melanjutkan, masalah kedua adalah tentang harta di rumah abadi. Menurut aturan pada waktu itu, jika ada 9 harta, mereka akan didistribusikan berdasarkan jumlah pedang batu giok. Jika mereka tidak dapat didistribusikan dengan cara ini, misalnya jika hanya ada 1 harta, maka advertisements. Tidak perlu banyak bicara. Kami akan memutuskannya dengan kemampuan pribadi, kata Yida dengan ham dingin. Tidak ada yang tidak setuju dengannya. Dunia Xiuzhen adalah tempat yang kuat tumbuh subur. Jika harta tidak dapat didistribusikan, secara alami mereka harus berjuang untuk mereka ketika saatnya tiba menggunakan keterampilan mereka sendiri. Sangat bagus, kalau begitu mari kita pergi. Yan Mo sangat puas dengan respons semua orang. Setelah itu, dia memimpin dalam terbang. Para pemimpin lain seperti Pendeta Yansu, Yida dan Old Freak Triad juga terbang jauh dari Pulau Golden Tree dengan bawahan mereka masing-masing. Mereka terbang ke arah Yan Mo menuju ke depan. Situ Sue dan Jiao Jiu bertukar pandangan lalu memberikan ham dingin. Terbang di satu sisi, Pendeta Yansu menatap mereka. Namun, matanya berkedip dengan dingin. Perjalanan untuk membuka Nine Sword Immortal Mansion ini pasti tidak sesederhana yang dipikirkan beberapa dari mereka. Chapter 192 Book 9. B9C13, Ferrobis di Chaotic Astral Ocean. Satu-satunya Siuxianis adalah Pendeta Yansu. Sebaliknya, ada 4 Siumoas. Siuxianis dan Siumoas pada dasarnya adalah musuh terlepas dari apakah di benua Tenglong atau di Penglai Immortal Region dan Purple Flame de Phyllis Dungeon. Dan semua orang yang hadir tahu ini. Saat grup ini terbang, Qin Yu dan Lier tersenyum menonton pertunjukan. Yansu, tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang ada di Mansion 9 Pedang Abadi ini. Kecil kemungkinan jumlah mereka adalah kelipatan 9. Saat waktunya tiba, kita harus bertindak untuk memperjuangkan mereka. Apakah Anda akan baik-baik saja, sendirian? Jiao Jiu berkata sambil tertawa mengejek. Dia berasal dari sekolah Yan Mo. Siumoas cenderung liar dan tidak keberatan membunuh, namun sekolah Yan Mo bahkan terkenal di antara sekolah Siumoas karena haus darah, gila dan sombong. Jadi tidak ada yang aneh tentang Jiao Jiu yang berperilaku seperti itu sama sekali. Yansu memberikan senyum acuh tak acuh, rumah 9 pedang abadi ditinggalkan oleh orang abadi. Selain itu, menilai dari tempat menyimpan pedang giok ke-9 terakhir kali, kita sudah menyimpulkan bahwa keabadian ini setidaknya adalah pertama universal golden abadi. Bagi kami, harta yang ditinggalkan oleh ahli seperti itu seperti hadiah yang diberikan oleh surga. Jadi, kita harus mengandalkan keberuntungan individu untuk mendapatkannya, dan tidak hanya pada jumlah unggul atau kekuatan superior. Petik 2. Kamu sangat penuh omong kosong, kata Jiao Jiu dengan nada menghina. Sementara Siuxianis memberikan perhatian khusus pada sopan santun dan etiket, sebagian besar Siumoas bebas dan memiliki sifat yang tidak terkendali. Jiao Jiu, kamu tidak bisa bersikap kasar kepada Pendeta Yansu. Kamu salah bicara seperti itu padanya. Situ Sue tiba-tiba mendukung Yansu. Jiao Jiu, bagaimana mungkin Pendeta Yansu tidak menginginkan harta dan lebih banyak orang? Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, Penglai Immortal Region hanya memiliki 1 pedang jade sehingga hanya 2 orang yang bisa datang. Mengingat hubungan antara sekolah Xiang dan sekolah Lanyang,
mungkin tidak ada dari mereka yang mau menyerah, jadi pada akhirnya hanya Yansu yang datang. Petik 2 titik titik. Bukannya Yang Mulia Yansu tidak mau memiliki lebih banyak orang. Dia sebenarnya tidak bisa, Situ Sue berkata sambil menghela nafas. Yansu tampaknya benar-benar tidak peduli. Dia menatap Jiao Jiu dan Situ Sue dengan dingin, kalian berdua jangan lari ke mulut di sini. Semua orang tahu betapa berbahayanya Chaotic Astral Ocean. Meskipun Nine Sword Immortal Mansion hanya berjarak 10.000 li dari perbatasan Chaotic Astral Ocean, siapa yang tahu Ferrobis apa yang akan muncul dalam jarak 10.000 li ini? Huh. Petik 2 titik titik. Jangan bicara tentang Nine Sword Immortal Mansion belum. Mereka yang tidak cukup kuat mungkin akan dibunuh oleh Ferrobis bahkan sebelum mencapai rumah abadi. Dibandingkan dengan orang lain, kekuatan kalian berdua tidak terlalu banyak. Jadi, berhati-hatilah sedikit. Kata-kata ini yang dikatakan oleh Pendeta Yansu sangat tajam. Melihat Pendeta Yansu memberikan senyum yang tampaknya menghina, Jiao Jiu dan Situ Sue mengucapkan ham dingin tetapi tidak lagi mengatakan apa-apa. Saat ini, semua orang terbang sangat lambat. Bahkan, Pulau Pohon Emas sangat dekat dengan batas samudera astral yang kacau. Jika mereka terbang dengan kecepatan tercepat, mereka mungkin akan mencapai Chaotic Astral Ocean hanya dalam waktu singkat, hanya saja mereka sangat berhati-hati. Chaotic Astral Ocean sangat terkenal dan tak seorang pun ingin mati di perut Ferrobis sebelum melihat rumah abadi. Titik-titik. Aura tanpa batas berhembus ke wajah semua orang dengan keras. Di kejauhan, suara-suara mengerikan dari ombak seperti banyak sekali tabrakan guntur. Pada saat ini, mereka sudah dapat melihat ombak besar yang sangat besar di depan mereka. Namun, air di bawah mereka masih sangat tenang. Mereka semua tahu bahwa, 100 di depan mereka adalah Chaotic Astral Ocean. Semua orang, dengan ekspresi serius, Yan Mo menyapu mata yang lain, mengatakan. Kita sudah tidak jauh dari perbatasan samudera astral yang kacau dan akan mencapainya segera, tapi kita harus jelas tentang satu hal sebelum memasuki itu samudera. Jika kita menemukan Ferrobis, tidak ada yang bisa mati-matian melarikan diri. Petik 2 titik titik. Sorot matanya berubah dingin, Yida, Azure Dragon dan aku akan berada di depan. Pendeta Yansu dan Triayat akan berada di belakang. Yang lain akan berada di tengah. Jika ada Ferrobis muncul di depan kita, Yida, Azure Dragon dan aku akan beraksi. Jika ada di belakang kita, Pendeta Yansu dan Triayat akan. Yang lain lebih baik tidak memamerkan kekuatan mereka. Jika kami tidak cocok, larilah segera. Petik 2 titik titik. Yida, Azure Dragon, Pendeta Yansu, bermata tiga, apakah Anda punya pendapat? Yan Mo seperti pemimpin semua orang. Azure Dragon sedikit menganggukkan kepalanya, berkata, tentu saja tidak. Chaotic Astral Ocean ini milikku, meski hanya pinggiran, tapi aku masih agak khawatir. Kami berada di depan akan membuatnya sedikit lebih aman. Jika kita tidak terorganisir seperti tentara yang dibubarkan, sekali Ferrobis muncul, semua orang akan berada dalam kebingungan total. Petik 2 titik titik. Aku tidak punya pendapat, Yida berkata dengan dingin. Pendeta Yansu juga berkata sambil tersenyum dengan anggukan, kamu sudah menghitung untuk kita semua, saudara Yida. Melihat Old Freak Triayat mengangguk, Yan Mo berkata dengan keras, baiklah, karena kalian semua sepakat, saya percaya yang lain juga tidak keberatan. Ini adalah no-brainer. Dilindungi di depan dan di belakang oleh para ahli, siapa yang akan keberatan dengan itu? Ingat formasi, Yida, Azure Dragon dan aku adalah 3 di depan. Pendeta Yansu dan Triayat adalah 2 di belakang. Yang lain tidak bisa berada di depan kita, mereka juga tidak akan jatuh di belakang kita. Mereka hanya bisa berada di tengah. Yan Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang aturan yang jelas harus ditetapkan karena jika tidak, begitu mereka mengalami Ferrobis, situasinya mungkin akan sengsara. Melihat anggukan semua orang, Yan Mo berkata sambil tersenyum dengan suara nyaring, bagus sekali. Karena semua orang telah mencapai kesepakatan, mari bersiap untuk memasuki Chaotic Astral Ocean. Mulai. Dengan Yan Mo, Yida dan Azure Dragon di kepala, Pendeta Yansu dan Triayat di belakang dan yang lainnya di tengah, kelompok mulai terbang menuju Chaotic Astral Ocean. Meskipun dikenal sebagai tokoh top di wilayah utara, para ahli ini tidak pernah pergi ke Chaotic Astral Ocean. Kali ini, jika bukan untuk Mansion Abadi 9 Pedang, jika Istana Abadi 9 Pedang tidak terletak hanya 10.000 li dari perbatasan samudera astral yang kacau. Siapa di antara mereka yang berani datang ke sini?
Advertisements. Wow, semua orang berseru, perasaan melonjak di dalam diri mereka. Sangat spektakuler, mata Qin Yu juga cerah. Ketika semua orang mendekati Chaotic Astral Ocean, mereka melihat pemandangan yang sangat spektakuler. Saat ini, beberapa li di depan mereka, ada gelombang bergulir setinggi 100 meter yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat ke arah selatan, mereka melihat siklon dan ombak pada dasarnya di mana-mana. Mulai dari batas beberapa li di depan mereka, area di sebelah selatan mereka dipenuhi dengan banyak ombak dan topan. Namun, perairan di utara batas itu sangat tenang dan tidak memiliki ombak besar. Itu aneh. Ini sangat aneh. Perairan di satu sisi memiliki ombak besar setinggi 100 meter tetapi air di sisi lain tenang. Tampaknya ada penghalang besar yang tak terlihat antara dua area air, memisahkan mereka satu sama lain sepenuhnya. Dua dari mereka tampaknya milik dunia yang berbeda. Alam itu sangat misterius. Mustahil untuk memahami dengan jelas tontonan seperti itu. Jalan surga tidak jelas, luas dan jauh, bahkan jika kita menghabiskan waktu 10 juta tahun, mungkin kita hanya akan bisa mengintip ke sudut alam. Pendeta Yansu berkata sambil mendesah. Alam itu misterius. Siapa yang bisa memahaminya? Qin Yu, bagaimanapun, ingat Paman Lan mengatakan kepadanya di masa lalu bahwa tidak ada mantra atau penghalang sama sekali dan bahwa ini adalah aturan alam yang tak terlihat. Setidaknya sekarang Qin Yu masih tidak bisa memahaminya. Mungkin bahkan Paman Lan hanya bisa menyebutnya aturan alam dan masih jauh dari memahaminya secara intuitif. Tingkat apa yang diperlukan untuk memahami aturan-aturan alam secara intuitif? Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Hati-hati, semuanya. Begitu kita pergi ke samudera astral yang kacau, energi suci alami akan menjadi sangat kacau. Pada saat yang sama, orang-orang yang kurang tekad akan menjadi huru-hara dan gelisah. Semua orang harus memiliki pikiran yang jernih dan terbang sangat cepat menuju lokasi rumah abadi 9 pedang itu. Pendeta Yansu memperingatkan dengan keras. Yang lain menganggukkan kepala. Tidak hanya Chaotic Astral Ocean yang memiliki siklon dan ombak, energi suci alaminya juga sangat kacau. Di Chaotic Astral Ocean, orang biasa akan merasa jengkel dan pemarah. Mereka yang kurang tekad akan dengan mudah kehilangan kendali energi dan pikiran mereka menjadi benar-benar gila. Telah diduga bahwa Ferobis tersebut memiliki kecerdasan rendah dan brutal dan haus darah mungkin karena mereka dipengaruhi oleh lingkungan ini. Jika hewan akuatik yang baru saja lahir dan hidup dengan pikiran lemah di lingkungan ini, secara alami ia akan terpengaruh dan menjadi mudah tersinggung dan tergila-gila. Karena mulai seperti ini ketika masih kecil, secara alami nanti akan menjadi apa yang disebut Ferobis. Setiap lingkungan memiliki makhluknya sendiri. Chaotic Astral Ocean ini juga menghadirkan Ferobis khusus. Dari wilayah udara samudera yang tenang, semua orang terbang ke wilayah udara samudera astral yang kacau. Advertisements. Semuanya merasakan perubahan aneh. Kepadatan energi suci meningkat beberapa kali lipat dan menjadi sangat kacau secara bersamaan. Jika kepadatan energi suci di benua Qianlong seperti kelinci jinak, maka energi suci di tempat ini seperti gorila yang marah. Bahkan keadaan pikiran semua orang terpengaruh. Bingung, gelisah, orang-orang dengan pikiran lemah pasti telah terpengaruh. Jaga pikiranmu jernih. Terbang sangat cepat menuju Nine Sword Immortal Mansion. Suara pendeta Yansu tiba-tiba muncul di benak semua orang melalui komunikasi akal sehat. Segera, orang-orang yang baru saja terkena dampak bangun. Ketika mereka bangun, mereka juga kaget. Chaotic Astral Ocean ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Qin Yu mengambil napas dalam-dalam. Baru saja dia juga sedikit terpengaruh. Tapi dia berpikiran keras sehingga dia bertahan dengan mudah. Setelah mendengar suara pendeta Yansu, semua orang berakselerasi sangat cepat sekaligus, terbang menuju Nine Sword Immortal Mansion dengan kecepatan sangat tinggi. Kakak Qin Yu, tempat ini sangat baik untuk melatih pikiran Anda dan memurnikan energi Anda. Selain itu, saya merasa bahwa semakin dekat ke pusat samudera astral yang kacau, energi suci yang lebih kuat dan kacau adalah. Tidak heran begitu banyak dewa longgar, setan longgar dan setan longgar telah berkumpul di lautan ini. Lier berkata sambil tersenyum kepada Qin Yu menggunakan akal budinya. Memang, jika aku tinggal di lingkungan seperti ini untuk waktu yang lama, pikiranku pasti akan menjadi sangat sulit. Juga, energi saya akan menjadi lebih murni sebagai hasil disempurnakan oleh energi suci yang kacau. Qin Yu setuju dengannya tentang hal ini.
Lier tiba-tiba berkata dengan rasa ingin tahu, Kakak Qin Yu, mengapa kita tidak melihat Ferrobis? Bagaimana penampilan mereka? Petik 2. Ferrobis, saya harap kita tidak akan melihat satupun dari mereka. Qin Yu, bagaimanapun, tidak penasaran seperti dia. Semua orang terbang sangat cepat. Qin Yu dan Lier sudah berbicara satu sama lain hanya sekitar 1 menit, tetapi selama periode waktu ini, kelompok itu sudah 1000 li. Namun, pada saat ini, sepertinya keberuntungan semua orang telah berakhir. Mereka berharap Ferrobis tidak akan muncul, tetapi satu masih muncul. Tubuh besar muncul di tengah ombak. Hiu panjang lebih dari 100 meter. Hanya hiu ini yang memiliki mata merah darah dan secara alami mengeluarkan aura brutal. Tidak. Ketika semua orang mendekatinya, mereka menemukan bahwa itu tidak bisa hanya disebut hiu karena ada 2 cakar tajam yang bersembunyi di bawah siripnya. Grau gelombang-gelombang, hiu mengeluarkan suara gemetar, sepasang mata merah darah menatap semua orang. Jelas dia sudah menetapkan pikiran untuk menargetkan mereka. Hiu itu meningkatkan kecepatannya beberapa kali sekaligus, menyerang semua orang. Hati-hati, ini Ferrobis. Suara Yanmo muncul di benak orang lain, jangan lari liar, semua orang. Ferrobis umumnya dekat dengan binatang ilahi. Serangan mereka sangat kuat sehingga jangan gegabah. Azure Dragon, Yida, mari kita mulai. Petik 2. Advertisements. Komunikasi akal sehat dilakukan hanya dengan pikiran sehingga sangat cepat. Ketika pesan baru saja muncul dalam pikiran semua orang, Azure Dragon, Yida dan Yanmo menyerang di hiu Ferrobis itu. Adapun yang lain, mereka pasti tidak akan memamerkan kekuatan mereka karena, kalau dilihat dari aura hiu ini saja, mereka dapat mengatakan bahwa itu pasti bukan Ferrobis biasa. Azure Dragon sedang mengisi daya di depan. 2 lengannya tiba-tiba menjadi tebal. Pada saat yang sama, mereka ditutupi seluruhnya dalam skala biru dan 2 tangannya berubah menjadi sepasang cakar naga. Hiu Ferrobis itu membuka mulutnya yang besar. Semua orang percaya bahwa gigi tajam itu bahkan bisa menggigit senjata suci kelas atas dengan mudah. Hiu Ferrobis sangat cepat dan mengikuti jalur pergerakan yang sangat mendalam. Dibesarkan di Chaotic Astral Ocean, Ferrobis ini memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Tubuh Azure Dragon bergerak dalam lengkungan dan tiba di area tepat di bawah hiu. Dia ingin menyerang perutnya menggunakan cakar naga. Dentang terdengar, sebuah cakar yang tajam di bawah sirip hiu Ferrobis tiba-tiba menjangkau dan meraih Azure Dragon, yang ingin mundur untuk menghindarinya. Namun, dia tidak punya cukup waktu karena jarak di antara mereka terlalu pendek. Pada akhirnya, 1 cakar Azure Dragon berbentuk manusia dan cakar saling bentrok. Azure Dragon terbang mundur tetapi hiu mengeluarkan geraman dan menjadi lebih ganas. Haha, kamu agak terlalu lemah, Azure Dragon Yanlang. Sekarang perhatikan aku, kata Yanmo melalui akal sucinya. Tepat setelah itu, ia menyerbu hiu Ferrobis. Jangan ceroboh, Yanmo. Ferrobis tidak jauh lebih lemah daripada binatang suci dengan tingkat yang sama. Selain itu, Ferrobis memiliki naluri bertarung yang lebih kuat. Azure Dragon segera memperingatkan. Dia baru saja bertukar pukulan dengan hiu Ferrobis sehingga secara alami dia tahu kekuatannya. Terdengar suara yang dapat membuat jantung orang berdebar. Kedengarannya seperti suara pisau yang terukir di kaca. Kebisingan ini disebabkan oleh tabrakan antara tangan kanan Yida dan sirip hiu Ferrobis, yang berakhir dengan tangan kanan Yida yang rusak dan meneteskan darah. Namun, tepat setelah itu, dalam bentuk manusia, Yanmo tiba-tiba bentrok dengan hiu Ferrobis itu. Setelah serangkaian ledakan keras, baik dia dan hiu sedikit berhenti sejenak. Mereka tampaknya leher dan leher. Hiu itu sangat marah, segera mengucapkan geraman marah dan membuka mulutnya yang besar untuk menggigit Yanmo, ingin mencabik-cabiknya. His gelombang-gelombang, seekor naga biru besar tiba-tiba muncul dan mengambil cakar di tubuh hiu Ferrobis, yang tidak punya waktu untuk bereaksi. Luka besar muncul segera dan darah keluar dari sana. Hiu menggeram dengan marah dan mengayunkan ekornya dengan kasar ke tubuh Azure Dragon. Azure Dragon berkelit sangat cepat tetapi sisi tubuhnya masih tertabrak. Beberapa sisiknya hancur, menyebabkan darahnya menetes ke air, sekarat merah di area yang luas. Biarkan aku membunuhnya, Azure Dragon. Yanmo menjadi marah. Dia segera beralih ke bentuk aslinya, naga hitam dengan ukuran yang sama dengan Azure Dragon. Hanya mata naga hitam ini yang berwarna merah darah. Ini tidak lain adalah naga hitam binatang ilahi,
jenis naga yang sangat tangguh bahkan di klan naga. Gelombang, darah tersebar dan potongan daging besar jatuh ke dalam air. Iu Ferobis itu telah dicabik menjadi dua bagian secara langsung dan mati di tempat. Advertisements. Yanmo beralih kembali ke bentuk manusianya dalam sekejap. Tangannya mencengkeram Neidan, seluruh wajahnya sedingin es, Ferobis Kongming awal ingin membawaku. Anda harus memiliki keinginan mati. Petik 2. Ferobis Kongming awal tidak jauh lebih lemah dari binatang Divin Kongming awal. Pada awalnya, Azure Dragon tidak menggunakan bentuk aslinya sehingga kekuatannya tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dan secara alami dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Setelah Yanmo berubah menjadi bentuk aslinya, ia membunuh Hiu dalam satu pukulan. Namun, karena semua orang belum pernah ke Chaotic Astral Ocean, mereka tidak tahu tentang beberapa hal yang harus dihindari di sini. Bau darah. Aroma darah non-Ferobis bahkan akan membuat Ferobis di sekitarnya menjadi gila. Baru saja, baik Azure Dragon dan Yida berdarah, tetapi mereka tidak tahu tentang ini tidak, oleh karena itu. Chapter 193 Book 9. B9C14, Samudra Astral yang diwarnai darah. Setelah Yanmo, Azure Dragon dan Yida beraksi, mereka merobek hiu Ferobis menjadi dua potong hanya dalam beberapa serangan, membunuhnya di tempat. Yang lain juga diam-diam menghela nafas lega. Saudara Yanmo sangat kuat. Kamu membunuh Ferobis ini dengan begitu mudah. Jiao Jiu berkata dengan ekspresi yang tampaknya mengagumi. Namun, Situ Sue berkata, Jiao Jiu, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa di klan naga, ketika terjadi pelanggaran, naga hitam benar-benar milik atas. Hanya naga emas yang bisa sedikit lebih baik dari mereka. Pada tingkat manapun, naga hitam jauh lebih tangguh daripada naga biru. Petik 2. Yanmo menatap dingin pada mereka berdua dan berkata melalui komunikasi akal sehat, jangan buang waktu berbicara omong kosong di sini. Ini adalah Chaotic Astral Ocean. Ayo cepat bergegas ke Nine Sword Immortal Mansion, semuanya. Petik 2. Qin Yu juga melihat Situ Sue dan Jiao Jiu, diam-diam berpikir bahwa dua ini agak terlalu tidak masuk akal. Saat ini, semua orang berada di Chaotic Astral Ocean, di mana bahaya ada di mana-mana. Semakin lama mereka tinggal di satu tempat, semakin banyak bahaya yang mereka hadapi. Siapa yang mengatakan beberapa Ferobis lain tidak akan muncul dalam waktu singkat? Semua orang langsung terbang ke depan dengan kecepatan sangat cepat. Seperti panah tajam dan pelangi. Mereka menembus topan dan ombak dengan kecepatan kilat. Pakaian mereka mengepak dan rambut panjang mereka tergerai, membuat mereka benar-benar terlihat seperti makhluk abadi di hati manusia. Jika ada di antara mereka yang memiliki indera suci dengan kisaran beberapa ribu li, individu itu akan menemukan bahwa semua Ferobis dalam beberapa ribu li dari mereka telah memerah mata. Seolah-olah binatang buas ini sedang diperintahkan oleh sesuatu, dan bergegas menuju Azure Dragon dan lokasi Yida sangat cepat. Ferobis yang lemah sebanding dengan Xiu Zenith Jindan Stage dan Yuanying Stage, tetapi yang kuat bahkan lebih kuat dari Yanmo. Semua Ferobis dalam beberapa ribu li mengelilingi dan bergegas menuju mereka. Sayang sekali, saat ini Yanmo dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Di depan, Yanmo, Yida dan Azure Dragon semua menjaga indera suci mereka menyebar dengan ekspresi serius. Pikiran mereka sangat fokus. Mereka bertiga akan menjadi kepala kelompok, menunggang angin dan memecah ombak demi yang lain. Mereka tidak berani rileks indera suci mereka atau tidak peduli sama sekali. Setelah terbang sekitar 2 hingga 3 menit. Tidak bagus. Wajah Yida berubah warna sangat. Dalam hal level jiwa, dia satu tingkat lebih tinggi dari Yanmo. Hanya karena Yanmo adalah binatang ilahi maka dia tidak cocok untuk Yanmo. Saat ini, Yida telah memperhatikan Ferobis yang menagih pada semua orang di kejauhan. Petik 2. Ini Ferobis. Tidak, ini gerombolan Ferobis. Berhati-hatilah, semuanya. Pesan yang ia kirimkan melalui komunikasi indera suci menunjukkan bahwa ia menjadi gugup. Segera setelah itu, Pendeta Yansu mendeteksi Ferobis, seperti halnya Yanmo dan Azure Dragon. Pada awalnya mereka masih berpikir bahwa hanya ada 3 Ferobis yang menagih ke mereka di depan mereka, tetapi setelah beberapa saat, mereka menemukan bahwa Ferobis datang kepada mereka dari segala arah. Gerombolan Ferobis. Semua Ferobis ini terlihat mengerikan. Mereka tampaknya hiu dan gurita bermutasi. Mutasi mereka berbeda tetapi semuanya meningkatkan kemampuan menyerang mereka.
Ferobis ini juga memiliki satu karakteristik, mata mereka berwarna merah darah. Ini gerombolan Ferobis. Jangan terlalu banyak berpikir. Cepat, cepat. Bahkan tidak mencoba membunuh mereka semua. Hanya biaya maju segera, semuanya. Ayo cepat ke Nine Sword Immortal Mansion terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang lain. Suara Yanmo muncul di benak semua orang melalui komunikasi indera suci seperti guntur. Ketika dia berbicara begitu keras melalui nalarnya yang suci, mudah untuk membayangkan betapa cemasnya dia saat ini. Mengisi. Azure Dragon juga mengucapkan teriakan nyaring. Mengisi. Ekspresi Yida sangat dingin, hanya ada sedikit keganasan di matanya. Menghadapi gerombolan Ferobis, tidak ada yang berani membunuh mereka semua. Perlu diketahui bahwa ini adalah Chaotic Astral Ocean. Jika mereka ditahan di sini, semakin banyak Ferobis akan datang, dan jika Ferobis tahap Duji muncul di beberapa titik, situasinya hanya akan mengerikan bagi semua orang. Hati-hati, Lair. Qin Yu menatap Lair dan mengatakan padanya menggunakan akal sucinya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya dan mengatakan melalui komunikasi indera suci sambil menatap matanya, kamu harus berhati-hati juga. Qin Yu mengangguk. Lair memiliki harta sihir pelindung sehingga pembelaannya harus jauh lebih kuat daripada Qin Yu. Selain itu, dia tahu bahwa Divine Traveling Art jadi, meskipun kekuatannya lemah, begitu dia menggunakan Divine Traveling Art. Dia akan jauh lebih cepat daripada Qin Yu meskipun kekuatannya telah meningkat pesat baru-baru ini dan dia bisa mengendarai Black Origin. Memiliki kecepatan cepat dan pertahanan yang tinggi, Lair secara tak terduga adalah yang paling aman di sini. Advertisements. Growl gelombang-gelombang, hau gelombang-gelombang-gelombang, roar gelombang-gelombang, serangkaian suara aneh bergema di langit. Berbagai pasangan mata berwarna merah darah juga muncul. Dan seluruh langit gelap karena awan hitam menutupi semuanya. Hari penghakiman tampaknya akan datang. Ledakan. Tiba-tiba, di langit, ada tabrakan guntur dan kilat menghantam secara sinu. Sementara itu, hujan lebat mulai turun. Topan yang tak terhitung jumlahnya, ombak yang menjulang tinggi, awan hitam tanpa batas, hujan deras yang tiada akhir. Berbagai pasang mata merah darah semuanya menatap semua orang. Untuk beberapa alasan, Ferobis ini tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu alih-alih menyerang dengan segera. Menghadapi beberapa puluh Ferobis dengan mata berwarna merah darah di depan mereka, semua orang tidak bisa membantu melambat. Serang dengan saya, suara Yanmo muncul di benak semua orang. Segera, Yanmo, Yida dan Azure Dragon memimpin dengan bergegas ke depan dalam sedikit kurva. Yang lain bergegas mendekati mereka tanpa ragu-ragu. Semua orang mencoba berkeliling Ferobis di depan mereka, tapi saat mereka membelok, beberapa puluhan Ferobis itu tiba-tiba bergerak. Seperti kilat, mereka menyerang semua orang. Ketika semua orang akan membunuh binatang buas ini, lebih dari 10 Ferobis lainnya menyerang mereka dari belakang dan dari kiri. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terburu-buru langsung ke Nine Sword Immortal Mansion. Jangan asyik berkelahi. Petik 2 titik. Ketika suara Yanmo baru saja naik, tubuhnya berubah menjadi naga hitam besar yang matanya juga berwarna merah darah. Seseorang yang tidak mengenalnya mungkin akan berpikir bahwa naga hitam ini juga Ferobis. Pada saat yang sama, naga biru juga muncul. Yanmo dan Azure Dragon Yanlang telah berubah menjadi bentuk sejati mereka karena sekarang bukan saatnya untuk terus menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka dapat melihat bahwa Ferobis yang paling kuat di antara Ferobis ini hanya setara dengan hiu beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang ada terlalu banyak Ferobis untuk mereka tangani. Gelombang-gelombang-gelombang, menyebarkan darah. Seekor ikan pedang yang setebal lengan tetapi panjangnya 10 m terbelah dua oleh cakar naga hitam secara langsung. Naga hitam telah memimpin dalam pengisian dan pembunuhan. Azure Dragon dan Yida membantunya di kedua sisinya. Pengisian dan pembunuhan. Dalam waktu yang singkat, semua di sekitar mereka adalah air dan darah, yang terdiri dari darah Ferobis dan darah mereka sendiri. Semua orang mengisi dan membunuh di tengah gerombolan Ferobis dengan cara ini. Tak perlu dikatakan, yang di tengah seperti Situ Sue, Jiao Jiu dan Qin Yu juga diserang. Semua Ferobis menyerang mereka dengan mata merah darah dan tidak memedulikan hidup dan mati. Niat membunuh brutal Ferobis ini sangat gila. Gila, brutal, haus darah. Sinar hitam berkedip untuk sementara waktu. Ferobis yang besar dirobek menjadi beberapa bagian secara langsung. Qin Yu, ing tubuhnya ditutupi jas hitam baju besi, memegang Neidan di tangannya.
Dia langsung mengisap Neidan ke cincin spasialnya. Advertisements. Baju zirah hitam ini tidak lain adalah transformasi dari asal hitam. Yang ditempa dengan memperbaiki lebih dari 100 kristal kelas atas sampai hanya ada esensi mereka yang tersisa dan dapat berubah menjadi bentuk apapun. Maju, maju, maju dengan mengabaikan segalanya. Pembunuhan itu telah berlangsung selama hampir 3 menit. Untungnya orang-orang yang sedikit lemah di tengah dilindungi oleh para ahli di depan dan di belakang sehingga mereka hanya menderita luka daging. Yanmo, Azure Dragon dan Yida, 3 ahli yang memimpin, telah membunuh Ferobis paling banyak. Pada saat yang sama, mereka juga menerima beberapa luka ringan. 3 menit pengisian dan pembunuhan. Dari hampir 70 hingga 80 Ferobis asli di sekitar, semua orang telah membunuh 10 dan melukai 34. Namun, sisanya masih belum berbenturan dengan mereka. Cepat, Ferobis di tepi tidak kuat. Menjadi sedikit lebih cepat. Jika kami terlambat, beberapa Ferobis yang tangguh akan datang dan sudah terlambat bagi kami, Yanmo berteriak melalui komunikasi akal sehat. Pada saat yang sama, ia bergerak lebih cepat. Para ahli lain juga meningkatkan kecepatan mereka semaksimal mungkin. Sedangkan untuk seseorang yang lemah seperti Nyonya Tunggu Old Freyak Triayat segera meraih dan terbang, membawanya bersamanya. Dia melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan grup. Semua orang sekarang mengalami teror samudra astral yang kacau. Sudah berapa menit sejak mereka masuk? Namun mereka telah menemukan Ferobis yang kekuatan kolektifnya hampir sama dengan mereka. Jika mereka benar-benar bertarung dengan hewan buas ini sampai akhir, beberapa dari mereka pasti akan mati atau terluka parah. Saat mereka melewati selubung, darah yang tersisa di tubuh mereka akibat pembunuhan juga terhanyut. Dari 1000 li jauhnya dari semua orang, blur hitam mengalir ke arah mereka dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada Ferobis yang baru saja terjadi, mencabut pemecah ombak kemanapun ia pergi. Hanya dalam beberapa saat, wajah Yanmo berubah warna ketika matanya melihat kabur di kejauhan, seperti halnya wajah Yida dan Azure Dragon. Ketika mereka baru saja merasakan aura Ferobis itu dan bahkan belum menemukan kekuatan lawan, Ferobis telah muncul di bidang penglihatan mereka. Hati-hati, Yanmo hanya memiliki cukup waktu untuk memberikan peringatan melalui indera sucinya sebelum menggunakan bentuk naga hitamnya untuk mengisi kekaburan itu. Beberapa saat yang lalu, Yanmo, Ida dan Azure Dragon sudah menemukan bahwa keburamannya bahkan jauh lebih cepat daripada Yanmo sendiri sehingga sekarang tidak mungkin bagi semua orang untuk melarikan diri dan mereka hanya bisa menghadapinya. Menggunakan tubuhnya naga hitam binatang ilahi, Yanmo mencoba untuk mengalahkan kekaburan ini. Tak satu pun dari 10 ahli aneh lainnya seperti Yida, Azure Dragon, Pendeta Yansu, Old Freyak Triayat dan Qin Yu bertindak karena mereka tidak percaya diri. Serangkaian ledakan meningkat. Sementara itu, ombak di sekitarnya dikirim terbang ke segala arah oleh gelombang kejut. Tetesan air yang dikirim terbang di sekitar sangat cepat, ke titik di mana mereka tampaknya menjadi proyektil. Ketika tetesan air itu mengenai tubuh Yida, Qin Yu dan yang lainnya, mereka segera hancur. Dalam sekejap, kabur hitam itu dan naga hitam itu bergerak terpisah. Sekarang semua orang akhirnya melihat identitas sebenarnya dari kekaburan hitam itu. Advertisements. Ini adalah kepiting hitam raksasa yang tingginya 10 sesuatu m. Kaki hitamnya terlihat sangat ramping dan kuat dan 2 cakar besar itu sangat tajam. Setiap bagian dari armor kepiting ini berwarna hitam mengkilap dan tidak ada yang meragukan pertahanannya karena baru saja kepiting hitam ini bertarung sengit melawan naga hitam. Setelah pertempuran sesaat ini, luka yang panjangnya beberapa meter telah muncul di tubuh naga hitam. Sisik naga di luka telah hancur dan darah mengalir keluar. Namun, kepiting hitam itu tidak terluka sama sekali dengan hanya tanda putih di baju besinya. Mudah untuk mengetahui siapa yang lebih kuat dari ini. Ini Ferobis panggung Duji, sedikit lebih kuat dari saya. Bahkan tidak berpikir untuk menyerangnya, semuanya. Mengingat pembelaannya, Anda pada dasarnya tidak akan dapat merusaknya. Mari kita semua bergegas menuju Nine Sword Immortal Mansion. Petik 2. Yanmo segera menggunakan komunikasi akal sehat. Begitu dia bertukar pukulan dengan kepiting hitam, dia tahu bahwa kepiting ini harus lebih kuat darinya pada satu tingkat dan jelas merupakan Ferobis tahap Duji. Tiba-tiba, kepiting hitam besar itu bergerak. Tubuhnya bergegas ke naga hitam. Sepasang mata berwarna merah darah itu luar biasa kecil. Namun, meskipun ukurannya kecil, mata merah darahnya seperti bintang terang berwarna merah darah, suram dan sedingin es.
Serangkaian ledakan lainnya terdengar ketika kepiting hitam dan naga hitam saling menyerang. Karena mereka jauh lebih kuat daripada orang lain, mereka bertukar pukulan begitu cepat sehingga mereka berubah menjadi dua kabur lagi di mata semua orang. Jangan buang waktu. Menjalankan. Ida, bagaimanapun, berteriak melalui komunikasi akal sehat. Segera, dia dan Azure Dragon memimpin dalam bergegas menuju Nine Sword Immortal Mansion. Saat ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan naga hitam. Mengingat kekuatan naga hitam, semua orang akan sama sekali tidak berguna jika mereka tinggal di sini. Lebih dari 10 orang bergegas menuju Nine Sword Immortal Mansion tanpa penundaan. Hanya dalam beberapa saat, blur hitam menyusul mereka. Kepiting Ferobis ini terlalu tangguh. Kami tidak bisa membuang waktu melawannya. Mari kita lari sejauh mungkin dan masuk ke Nine Sword Immortal Mansion terlebih dahulu. Suara naga hitam naik di benak semua orang. Kabur hitam ini tidak lain adalah Black Dragon Yanmo. Semua orang pada dasarnya tidak membuang waktu untuk berbicara dan terus berlari ke arah Nine Sword Immortal Mansion. Tapi bagaimana mungkin kepiting Ferobis hitam membiarkan mereka pergi? Ketika mereka terbang hanya untuk beberapa saat, kepiting muncul lagi. Black Dragon mengeluarkan auman besar dan terlibat dalam pertempuran lain dengannya sehingga yang lain bisa berlari sedikit lebih jauh. Setelah beberapa saat, Black Dragon melarikan diri lagi. Yanmo terus bertukar pukulan dengan kepiting hitam untuk menjebaknya sehingga semua orang bisa berlari sedikit lebih jauh. Tetapi dia juga terus bergantian antara melarikan diri untuk sementara waktu dan berkelahi. Dia ingin mengandalkan taktik ini untuk mencapai Nine Sword Immortal Mansion sedikit lebih cepat. Namun, setelah bertarung melawan kepiting hitam berulang kali, Black Dragon telah menderita luka yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh naganya yang besar, yang telah menjadi tertutupi oleh darah. Sisik naga di beberapa tempat yang bagus juga telah hancur. Kepiting Ferobis hitam itu telah menerima beberapa luka juga, misalnya, baju besi pelindung keperakan di perutnya telah dicabik menjadi dua bagian oleh Black Dragon. Dalam hal kelas binatang ilahi, naga biru hanya hewan ilahi yang umum sementara naga hitam dan katak tiga mata biru berada pada tingkat yang sama. Bahkan naga hitam tahap Kongming tengah sebanding dengan naga biru tahap Kongming akhir. Oleh karena itu, Yanmo hanya sedikit lebih lemah dari kepiting Ferobis tahap Duji. Advertisements. Terus lakukan untuk sementara waktu. Kita hampir sampai, Yanmo berteriak melalui komunikasi akal sehat. Dia mendorong yang lain dan juga dirinya sendiri. Jika mereka benar-benar terus seperti ini untuk sementara waktu, dia akan menderita beberapa luka paling buruk dan mereka masih bisa mencapai 9 pedang Immortal Mansion. Namun, Qin Yu tiba-tiba menangkap pandangan kabur hitam yang bergegas sangat cepat ke arah mereka di tengah gelombang di kejauhan. Ini jelas tidak lebih lemah dari kepiting Ferobis hitam tadi. Pada saat yang sama, Yida, Azure Dragon dan yang lainnya juga telah mendeteksi kekaburan hitam itu. Tidak baik, itu kepiting Ferobis yang lain. Petik 2 titik titik. Kepiting Ferobis hitam di bagian depan telah berhenti, menghalangi jalan semua orang. Di belakang mereka, kepiting Ferobis hitam itu juga datang sambil mengejar naga hitam untuk membunuhnya. Jangan, bahkan berpikir, tentang, berlari. Semua, bersiaplah, untuk mati. Petik 2 titik titik. Suara yang kuat dan dalam terdengar. Hanya tampaknya ada banyak kesulitan berbicara karena harus berhenti setelah setiap kata atau dua. Terbang di samping semua orang, naga hitam Yanmo melihat dua kepiting Ferobis hitam di depan dan di belakang mereka. Ferobis memiliki kecerdasan yang sangat rendah, tetapi ketika mereka telah mencapai tingkat daya yang sangat tinggi, kecerdasan mereka masih sedikit meningkat. Dua kepiting Ferobis ini harus pada tahap Duji. Jika hanya ada satu dari mereka, kami masih bisa melarikan diri. Tapi sekarang ada dua dari mereka. Semua orang, bersiaplah untuk mengambil risiko hidup Anda. Petik 2 titik titik. Suara Yanmo muncul di benak setiap orang melalui komunikasi akal sehat. Mengetahui bahwa ada dua Ferobis tahap Duji di depan dan di belakang mereka, Yida, Azure Dragon, Situsue, Qin Yu dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Pada saat yang sama, sedikit haus darah muncul di mata mereka. Mereka hanya bisa keluar semua. Chapter 194 Book 9 B9C15, 9 pedang abadi Immortal Mansion yang berlumuran darah. Ada kepiting Ferobis hitam di depan dan satu lagi di belakang. Kedua Ferobis ini sangat kuat.
Bahkan jika naga hitam Yanmo beraksi, dia masih akan sedikit lebih lemah dari mereka berdua. Ini, naga hitam, kamu cukup kuat. Kamu, bisa, melukai adik laki-lakiku. Kepiting Ferobis hitam di depan sekarang bisa berbicara sedikit lebih lancar. Hanya pada saat ini semua orang tahu bahwa kedua Ferobis di depan dan di belakang mereka adalah saudara. Selain itu, jika dilihat dari perilaku mereka, yang ada di depan jelas tidak lebih lemah dari adiknya dan bahkan bisa lebih kuat. Tempat ini tidak jauh dari Nine Sword Immortal Mansion, hanya berjarak 1000 li. Mari kita berlari dengan kecepatan tertinggi, semuanya. Hanya ada 2 dari mereka sehingga mereka benar-benar tidak akan dapat membahayakan kita semua. Ayo lari, suara Yanmo muncul di benak semua orang. Menjalankan, setiap orang harus mengandalkan keterampilan mereka sendiri untuk melarikan diri. Qin Yu memegang tangan Lier, sangat erat. Juga memegang tangannya, dia berkata dengan serius menggunakan akal sucinya, terburu-buru secepat mungkin, kakak laki-laki Qin Yu. Qin Yu menatap Ferobis di depannya. Cahaya hitam di tubuhnya bergerak menjauh dan dengan cepat berubah menjadi pedang terbang. Dia berdiri di atas pedang. Inti dalam dantiannya kemudian mengirimkan energi bintang emasnya ke pedang. Lebih baik, gunakan harta sihir pelindungmu. Anda tidak boleh mengalami kecelakaan. Bagi saya, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Sejak mencapai tahap inti, saya tidak pernah menggunakan kecepatan penuh saya. Petik 2 titik titik. Qin Yu berkata sambil terkekeh, tetapi matanya, yang menatap kepiting Ferobis hitam itu, berkedip dengan sedikit keganasan. Serangkaian ledakan sonik terdengar. Semua orang di tempat kejadian menggunakan kecepatan tercepat mereka sendiri. Mereka juga mengikuti jalur yang berbeda, baik bergegas langsung ke Nine Sword Immortal Mansion. Terbang jauh dalam kurva menggunakan seni melarikan diri berbasis cahaya atau pergi ke bawah air lalu melarikan diri. Energi bintang emas Qin Yu telah sepenuhnya menghubungkan pedang terbang asal hitam dengan setiap tempat di tubuhnya. Berubah menjadi pelangi emas dan mengikuti jalur gerakan anggun, dia bergegas sangat cepat ke arah Nine Sword Immortal Mansion. Namun, sepertinya Lier berjalan-jalan. Dengan hanya beberapa langkah, dia dengan mudah mengikuti Qin Yu. Naga hitam, bersiaplah untuk mati. Saudara laki-laki dari kepiting Ferobis hitam di bagian depan menyerang di Black Dragon Yanmo. Adapun adik laki-lakinya di belakang, kepiting Ferobis hitam ini menagih yang lain. Tampaknya semua kepiting memusuhi naga karena kepiting Ferobis saudara kedua ini tiba-tiba menyerang Azure Dragon Yanlang, yang segera tahu bahwa ia memiliki situasi. Roar gelombang-gelombang-gelombang. Dengan raungan marah, Azure Dragon tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Dia menghadapi serangan saudara kedua dari kepiting Ferobis hitam, namun dia telah kembali ke bentuk manusia, yang pelanggarannya relatif lemah. Mendapatkan informasi, ekspresi Azure Dragon serius. 3 pria berpakaian kuning pergi bersamanya kali ini segera membuat formasi 3 kekuatan di belakangnya. Setelah itu, 3 tubuh pria berpakaian kuning semuanya memancarkan berbagai sinar cahaya. Cahaya yang menyilaukan juga muncul di 2 tangan Azure Dragon. Yang lain, yang semuanya melarikan diri dengan sangat cepat, mendengar ledakan yang mengguncang langit. Kedua belah pihak terbang mundur. Azure Dragon dan 3 pria berpakaian kuning, dengan Azure Dragon memimpin, memanfaatkan serangan balik untuk melarikan diri lebih cepat. Tapi kepiting Ferobis Black Brother kedua itu terbentur. Ketika Ferobis ini ingin mengejar mereka, mereka sudah beberapa puluh li darinya. Dengan geraman marah, kepiting Ferobis ini mengejar ke depan seperti orang gila. Titik-titik. Sekarang, naga hitam Yanmo sudah mulai melawan kepiting kakak Ferobis itu juga. Kali ini dia sudah benar-benar marah, siap untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dari naga hitam, sejenis naga dengan pelanggaran yang sangat tinggi di klan naga. Cakar naga yang tajam, ekor naga yang kuat, dan keahlian khusus naga hitam. Mata merah darah Yanmo bersinar cemerlang, mengirimkan berbagai sinar merah, yang kemudian menyatu dengan setiap tempat di tubuh naga hitamnya. Banyak luka di tubuhnya secara tak terduga mulai pulih dengan kecepatan yang jelas sangat cepat. Kamu, bersiaplah untuk mati. Dia juga menatap kepiting kakak Ferobis hitam dan berteriak dengan marah. Tentu saja, kakak kepiting Ferobis hitam sangat marah. Sebagai Ferobis, bagaimana mungkin dia takut? Bertemu naga hitam yang tangguh hanya akan membuatnya semakin marah. Kepiting Ferobis hitam membalikkan wajahnya ke atas, mengeluarkan geraman yang geram, lalu berlari dengan ganas ke arah musuh.
Perkelahian, pertempuran berdarah. Advertisements. Kali ini, Yan Mo jauh lebih cepat. Kecepatan pemulihan tubuhnya telah meningkat pesat dan pertahanannya menjadi jauh lebih kuat juga. Penyebab semua ini adalah mata merah darahnya, yang berbeda dari mata Ferobis. Ini adalah dasar dari kegigihan keluarga naga hitam. Sisik naga hancur, baju besi kepiting keluar. Darah mereka berdua berwarna merah, tetapi karena ombak yang menggelinding, menghilang setelah beberapa saat. Tiba-tiba, naga hitam Yan Mo mengayunkan ekornya dan tiba-tiba bergegas langsung menuju Nine Sword Immortal Mansion. Ini karena dia mengerti dengan sangat baik bahwa kali ini tujuannya adalah untuk membuka rumah 9 pedang abadi dan tidak bertarung melawan Ferobis sampai mati di sini. Ferobis suka membunuh tetapi Yan Mo sendiri tidak. Kecepatan Qin Yu sangat cepat. Setelah mengendarai pedang terbang, dia bahkan sangat cepat sehingga dia tidak jauh lebih lambat dari Yida dan pendeta Yansu. Liar, dari 2 Ferobis, satu bertarung dengan Yan Mo sementara yang lain bertarung dengan Azure Dragon. Kita semua secara tak terduga memiliki waktu yang lebih mudah. Qin Yu sedikit santai di hatinya saat ini. Jika dia harus melawan kepiting Ferobis hitam secara langsung, dia mungkin akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Kakak Qin Yu, Azure Dragon dan 3 orang berpakaian kuning itu tampaknya sangat tangguh. Saya tidak tahu siapa ketiga pria itu, tetapi saya tidak pernah berharap mereka dapat membentuk formasi yang aneh. Keempatnya bahkan bisa menjatuhkan kepiting Ferobis hitam itu dengan bergabung, kata Liar terkejut. Akal suci Qin Yu juga memperhatikan pemandangan itu. Dari segi kekuatan, kepiting Ferobis hitam itu berada di tahap duji jadi dia beberapa kali lebih baik dari Azure Dragon. Namun, setelah berubah menjadi bentuk manusia, Azure Dragon dan 3 pria berpakaian kuning bergabung dan mampu mengetuk kembali kepiting Ferobis dengan meluncurkan serangan gabungan menggunakan formasi khusus. Mungkinkah ini kartu truf Azure Dragon? Qin Yu mengangkat alisnya. Berapa banyak harta yang ada di Nine Sword Immortal Mansion sebenarnya? Tidak ada yang tahu. Mempertimbangkan perjanjian pada waktu itu, jika angka mereka adalah kelipatan dari 9, akan mudah untuk mendistribusikannya. Tetapi apakah jumlah mereka benar-benar demikian? Selain itu, bahkan jika benar-benar akan ada kebetulan seperti itu, begitu para ahli seperti Yan Mo menjadi serakah dan membunuh yang lain untuk mengambil harta. Tidak ada yang akan bisa menghentikannya. Ketika mereka telah memasuki rumah abadi kali ini, menyambar harta sihir satu sama lain akan sangat normal. Karena itu, mungkin setiap kekuatan memiliki kartu truf. Berbagai geraman yang sangat geram terdengar. Kepiting kedua saudara laki-laki Ferobis hitam telah dipukul mundur beberapa kali oleh Azure Dragon sehingga dia akhirnya menjadi gila. Dia tiba-tiba tidak lagi menyerang Azure Dragon dan 3 orang berpakaian kuning. Sebagai gantinya, ia menagih yang lain. Tetapi pada saat ini, rumah abadi 9 pedang ada di bawah kita. Menyelam ke bawah, pendeta Yansu berteriak keras dan menjadi yang pertama turun. Yang lain juga menyelam. Setelah melalui pertempuran berdarah ini, semua orang akhirnya telah mencapai situs Nine Sword Immortal Mansion. Segera, mereka semua menyelam ke bagian bawah Chaotic Astral Ocean. Tangisan menyedihkan naik. Gadis berpakaian hijau, Old Freya Triad, yang membawanya ke sini bersamanya telah dihancurkan langsung oleh kaki ramping kepiting Ferobis hitam. Meskipun lebih kecil dari 2 cakar besarnya, yang masing-masing tebalnya beberapa meter, kaki ramping ini juga hampir setengah meter dan mereka semua 10 meter panjangnya. Advertisements. Wajah Old Freya Triad berubah warna, tetapi dia menyelam lebih cepat ke dasar laut bukannya melawan Ferobis ini. Sekarang tidak ada gunanya melawan Ferobis karena bawahan. Selain itu, Old Freya Triad tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ferobis ini. Bang! Air tersebar di sekitar. Naga hitam Yan Mo juga telah menyelam ke laut. Setelah itu, dia berenang sangat cepat ke arah bawah. Di belakangnya, kepiting kakak Ferobis itu masih mengejarnya. Hanya sekarang Black Dragon jauh lebih cepat daripada kepiting karena cahaya merah darah telah menyatu dengan tubuhnya. Naga hitam Yan Mo sangat cepat, sangat-sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, dia bertemu dengan Old Freya Triad, pendeta Yansu, Qin Yu dan yang lainnya. Tidak baik, wajah Qin Yu berubah warna. Dia telah menemukan bahwa 2 kepiting Ferobis secara tak terduga mengisi di belakangnya. Tentu saja, 2 Ferobis ini tidak menargetkan Qin Yu saja. Sebaliknya, mereka menargetkan semua orang. Kepiting kakak itu mungkin mengejar Yan Mo. Grup berjalan sangat cepat. Namun, binatang suci Hong Luan,
yang melewati 6-9 Heavenly Tribulation belum lama ini, adalah yang paling lambat di antara kelompok itu. Kepiting hitam Ferobis terkemuka meluncurkan serangan langsung di Hong Luan. Terdengar suara keras. Setelah itu, air di sekitarnya memanas dan mendidih. Hong Luan. Hong Luan adalah binatang ilahi di bawah Yan Mo. Melihatnya berlumuran darah dan api, ia menjadi marah sekaligus. Namun, dia tidak berani mengambil dua Ferobis Duji sendirian. Yan Mo berbalik sangat cepat, dengan sapuan ekor naganya, ia bertabrakan dengan salah satu kepiting Ferobis hitam. Setelah itu, dia meraih Suenu dan Hong Luan menggunakan dua cakar naga kemudian bergegas turun dengan kecepatan tertinggi. Qin Yu, Lier, Pendeta Yan Su, Yida, Azure Dragon dan Old Freya Triad pergi di belakangnya. Di bagian belakang adalah Situ Sue, Jiao Jiu, pria tua berambut hitam dan tiga pria berpakaian kuning. Di mana mansion abadi 9 pedang? Menurut peta yang ditransmisikan oleh pedang 9 jade pada waktu itu, rumah abadi 9 pedang ini harus beberapa ratus meter di bawah mereka, hanya beberapa ratus meter mengingat visi setiap orang. Tentu saja mereka seharusnya sudah melihatnya. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa hanya ada batu dan karang di bawah mereka. Di mana Nine Sword Immortal Mansion? Semua orang agak terpana. Mereka telah mempertaruhkan hidup mereka untuk datang ke sini, namun 9 pedang abadi immortal tidak terlihat. Demi 9 Sword Immortal Mansion, masing-masing dari mereka harus menggunakan bawahan yang tak terhitung jumlahnya dan upaya mental yang sangat besar. Mereka harus bertarung untuk setiap pedang giok dan bahkan hampir mati ketika mencari tempat penyimpanan pedang giok ke-9. Dilong, Dijian dan Disu bahkan dibunuh oleh Yan Mo. Hanya pada akhirnya mereka tahu bahwa Nine Sword Immortal Mansion terletak di Chaotic Astral Ocean. Setelah memasuki Chaotic Astral Ocean, mereka harus membunuh di jalan dan hampir kehilangan nyawa mereka. Advertisements. Jika mereka bisa masuk ke rumah abadi, semuanya akan dilupakan, tetapi tidak ada rumah abadi di sini. Itu tidak ada di sini. Membawa bawahannya Suenu dan Hong Luan, naga hitam Yan Mo berdiri di pegunungan berbatu, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Secara teori, rumah abadi harus berada di sini. Mengapa tidak ada rumah abadi di sini? Yang lain juga mendarat dan terbang ke pegunungan berbatu ini. Semua orang agak bingung. Grau gelombang-gelombang, geraman geram naik. Dua mengejar kepiting Ferobis hitam besar telah tiba. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tempat ini hanya untuk tidak dapat menemukan 9 pedang abadi immortal dan belum harus menghadapi gempuran kepiting Ferobis hitam, semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya merasa bahwa mereka telah diperlakukan sangat salah. Jika mereka mati di sini, mereka akan diperlakukan lebih buruk. Kamu, tidak bisa lari. Kakak kepiting hitam Ferobis berdiri di depan semua orang dan berkata dengan dingin. Yan Lang, biarkan aku yang menangani kakak. Saya akan menyerahkan saudara kedua kepada Anda. Saya pikir formasi Anda cukup bagus. Dengan bantuan Yida dan beberapa yang lain, Anda akan bisa bertarung melawan saudara kedua Ferobis. Yan Mo memberitahu semua orang di tempat kejadian melalui komunikasi akal sehat. Adapun yang lain, cari tempat ini untuk melihat apakah ada mekanisme atau tidak. Dia melihat para peserta seperti Situ Sue. Semua orang mengangguk. Yan Mo akan menangani sendiri kepiting Ferobis hitam. Azure Dragon, tiga pria berpakaian kuning, Yida, Pendeta Yan Su dan Old Freya Triad akan bergabung untuk mengeroyok kepiting kedua kepiting Ferobis hitam. Rencana ini tidak buruk, tetapi dapatkah itu benar-benar dilaksanakan? Kalian semua, sangat bodoh. Kakak kepiting hitam Ferobis tampaknya tidak khawatir sama sekali. Karena lawan belum beraksi, Yan Mo dan para ahli terkuat tidak ingin bertarung juga. Mereka hanya ingin mengulur waktu sehingga yang lain dapat mengetahui mekanismenya dan menemukan lokasi dari Nine Sword Immortal Mansion. Para ahli top seperti Yan Mo menatap dua kepiting Ferobis ini sementara Situ Sue, Jiao Jiu, Suenu, Hong Luan yang terluka parah, Qin Yu dan Lier semuanya mencari dengan cermat. Darah non-Ferobis, akan menarik banyak Ferobis. Kamu telah bertarung dengan kita begitu lama, darahmu pasti akan membawa beberapa Ferobis ke tempat ini. Beberapa dari mereka sekuat kita, beberapa bahkan lebih kuat. Petik 2. Kakak kepiting hitam Ferobis sekarang berbicara dengan santai. Dia sepertinya menikmati kesempatan untuk berbicara banyak. Ferobis biasa tidak bisa bicara. Hanya beberapa Ferobis yang cukup pintar yang bisa. Wajah Yan Mo,
Azure Dragon, Yida dan orang-orang yang mencari dengan hati-hati untuk mekanisme seperti Kinyu semuanya berubah warna. Advertisements. Jadi ini alasannya. Tidak heran segera setelah mereka membunuh Hiu Ferobis pertama, sehingga lebih banyak Ferobis mengelilingi dan menyerang mereka. Ternyata darah non-Ferobis akan menarik Ferobis di sekitarnya. Saat ini, terdengar geraman geram yang beruntun. Pada saat yang sama, beberapa pasang mata merah darah datang bergegas. Semua orang tahu bahwa ini berarti lebih banyak lagi Ferobis yang datang. 6 Ferobis, 3 di antaranya berada di sekitar tahap Dongsu, 2 di antaranya berada di tahap Kongming dan 1 di antaranya bahkan telah mencapai tahap Duji. Tidak bagus. Wajah Yan Mo berubah warna. 2 Ferobis tahap Duji sudah sangat sulit untuk ditangani, tetapi sekarang Ferobis lain tidak lebih lemah dari 2 kepiting Ferobis hitam telah datang. Namun, ketika hati semua orang yang hadir gemetar, banyak geraman marah muncul lagi ketika banyak pasangan mata merah darah lainnya datang. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak Ferobis berkumpul di tempat ini. Bagaimana sekarang, Yan Mo? Azure Dragon menatap Yan Mo dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Saat ini, mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk bertarung. Kinyu, Lear dan yang lainnya sedang mencari tetapi mereka juga memperhatikan Ferobis ini. Semuanya merasakan tekanan besar. Sekarang, jumlah Ferobis telah mencapai beberapa puluh. 5 di antaranya bahkan pada tahap Duji dan hampir 10 berada pada tahap Kongming. Apalagi, seiring berjalannya waktu, jumlah mereka terus meningkat secara bertahap. Ferobis 5 tahap Duji berada di depan. Dibandingkan dengan dunia Shuzhen di luar Neger, dunia Ferobis di Chaotic Astral Ocean ini pasti, benar-benar tempat di mana yang kuat dihormati. Dari 10 orang asing di sini, kita bersaudara menginginkan naga hitam dan 2 naga di sebelahnya. Yang ada di tengah Ferobis 5 Duji Stage adalah hiu harimau, tetapi ada 2 tanduk merah darah yang tajam di dahinya. Dia berkata dengan sangat lambat, aku tidak mau, yang lain, aku hanya ingin 2, pria itu, dan gadis itu. Hiu harimau Ferobis 2 bertanduk mengacu tidak lain adalah Kinyu dan Lear. Mata merah darah itu menatap mereka dengan semburat kejam. Hanya sekarang semua orang tahu bahwa Ferobis 5 tahap Duji menganggap mereka mangsa dan membagi mereka di antara mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, terdengar raungan yang sangat dalam. Ferobis 5 Duji Stage secara tak terduga mendapat kejutan. Segera setelah itu, mereka bergerak terpisah. Semua orang hanya melihat Ferobis yang sangat besar yang terlihat seperti objek hitam setinggi beberapa ratus meter yang menembak ke arah mereka di kejauhan. Advertisements. Yan Mo, Yida, Kinyu dan yang lainnya merasakan tekanan yang mereka alami sangat meningkat lagi. Benda hitam besar setinggi beberapa ratus meter ini tak lain adalah gurita besar. Gurita ini sangat aneh karena ia memiliki sejumlah besar tentakel. Pada pandangan pertama, secara tak terduga ada beberapa puluh tentakel. Gurita normal memiliki 8 tentakel tetapi yang ini memiliki beberapa puluhan. Apalagi gurita ini hanya memiliki 1 mata merah darah. Gurita Ferobis bermata 1 berdiri di tengah. Ferobis 5 tahap Duji itu bergerak mundur di belakangnya dengan sangat hormat sekaligus. Ferobis panggung daceng, kata Azure Dragon dengan suara rendah. Wajah orang lain berubah warna. Gurita bermata 1 itu melirik Azure Dragon dan berkata, bagaimana kamu tahu aku Ferobis tahap daceng? Kamu, kelihatannya hanya binatang suci tahap Kongming. Dalam hal kecerdasan, Gurita bermata 1 ini jauh lebih unggul daripada Ferobis 5 tahap Duji. Azure Dragon merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia segera berkata, saya rasa itu. Saya menebaknya. Melihat 5 orang itu sangat menghormati Anda, saya bisa menebaknya. Petik 2. Ferobis panggung daceng, tidak kurang. Ini adalah makhluk yang dekat dengan binatang ilahi tahap daceng. Jika dia ingin membunuh semua orang di sini, dia hanya perlu sedikit usaha. Namun, tepat pada saat ini, berbagai sinar cahaya dengan warna yang berbeda seperti kuning cerah, putih cerah, biru dan sebagainya menembak keluar dari pegunungan berbatu bawah air yang semua orang berdiri. Benar-benar tidak terpengaruh oleh apapun, lampu-lampu ini menghancurkan kegelapan, menyebabkan air dalam beberapa puluh li dari pegunungan menjadi sangat cerah. Ah, gelombang. Gurita bermata 1 itu tiba-tiba melolong dengan sedih. Tubuhnya telah terkena beberapa sinar cahaya dan, akibatnya, tampaknya telah terkorosi. Darahnya mulai merembes keluar.
Mengucapkan geraman yang menyakitkan, gurita bermata satu itu langsung melarikan diri dengan gerakan tubuhnya. Ferobis 5 Dugistage juga menggeram kesakitan. Sepertinya mereka tidak tahan sakit. Darah mereka semua mengalir keluar. Mereka berbalik dan melarikan diri tanpa penundaan, sama sekali tidak memperhatikan Yan Mo, Qin Yu dan yang lainnya. Hanya mereka yang tampaknya dipengaruhi oleh lampu-lampu itu karena kecepatannya sangat lambat. Tapi bagaimanapun, mereka masih bisa pergi lebih dari beberapa puluh li dan melarikan diri. Adapun Ferobis dari tahap Kongming dan Dongsu, semuanya melolong kesakitan dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka terlalu lambat sehingga mereka rusak lebih parah. Karena itu pertahanan mereka lebih lemah, hanya dalam beberapa saat, tubuh mereka membusuk kemudian berubah menjadi abu. Yan Mo, Yi Da, Pendeta Yan Su, Qin Yu, si tua bermata tiga dan yang lainnya semuanya tercengang. Advertisements. Ferobis panggung daceng yang sangat kuat tiba-tiba ditakuti oleh lampu ini. Apalagi, dia bahkan terluka parah. Dan Ferobis tahap Kongming bahkan direduksi menjadi abu secara langsung. Rumah abadi, rumah pedang abadi 9 pedang. Seruan terdengar. Itu diucapkan oleh tidak lain adalah Jiao Jiu. Semua orang berbalik untuk melihat dan melihat bahwa semakin banyak sinar cahaya yang melesat keluar. Tetapi pegunungan berbatu itu secara tak terduga mulai hancur ketika bangunan yang sangat besar mulai muncul. Bermandikan cahaya yang ajaib, sebuah rumah abadi yang megah akhirnya muncul. Tidak ada Ferobis yang berani mendekati area beberapa puluh li dalam radius yang diterangi oleh lampu. Namun, Qin Yu, Yan Mo dan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali ketika lampu bersinar pada mereka. Sebaliknya, seluruh tubuh mereka merasa nyaman. Pegunungan berbatu hancur lebih dan lebih cepat. Pada akhirnya, penampilan seluruh rumah abadi ini terungkap. Di bawah penerangan sinar cahaya, sebuah rumah abadi yang tampaknya dibuat seluruh batu giok telah muncul. Aura yang kuat membuat hati semua orang bergetar. Astaga, apakah ini rumah abadi? Untuk saat ini, semua orang tercengang dan senang dengan rumah abadi ini. Ketika penampilannya sudah sangat mengesankan, bagaimana mungkin ada kekurangan harta di dalamnya? Ah, tangisan sedih naik. Wajah Qin Yu berubah warna karena, di sampingnya, Old Freak Triad tiba-tiba hancur berkeping-keping. Yuanying itu bahkan tertembus dan jatuh. Old Freak Triad, yang sangat tangguh, telah mati begitu saja. Qin Yu tahu bahwa situasinya buruk. Pada saat yang sama, dia merasakan ledakan yang sangat kuat datang dari belakang. Dia diserang. Meski merasa demikian, sekarang ia pada dasarnya tidak punya waktu untuk menghindarinya karena musuh terlalu cepat. Tetapi dia harus melakukan apapun yang terjadi sehingga dia melakukan yang terbaik untuk menghindar ke kanan. Setidaknya dia tidak mampu membiarkan kepalanya atau dantian rusak. Liar. Saat Qin Yu membuat gerakan menghindar dengan tubuhnya, dia menemukan bahwa Liar secara tak terduga telah berada di belakangnya dan menutupi punggungnya. Dia tidak bisa tidak terkejut. Suara keras terdengar. Tubuh Liar mengirimkan riak transparan, yang dengan mudah menangkal serangan yang menakutkan itu. Harta sihir pelindungnya telah dimainkan. Serangan itu bisa membuat Old Freak Triad meledak dengan mudah tetapi Liar telah memblokirnya dengan mudah. Namun, tampaknya Qin Yu dan Old Freak Triad bukan satu-satunya target penyerang misterius itu. Pada saat yang sama, orang lain juga diserang. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan, serangkaian ledakan meningkat. Setelah beberapa saat, suara-suara itu berhenti. Advertisements. Ketika debu telah mengendap. Qin Yu melihat-lihat, Pendeta Yan Su, Yi Da, Situ Sue dan Jiao Jiu masih tersenyum tetapi Xiu Yaoas. Pada saat ini, Yan Mo berlutut, wajahnya benar-benar pucat dan darahnya menutupi sebagian besar tanah. Sebaliknya, Azure Dragon berbaring di satu sisi. 3 orang berpakaian kuning itu mendukungnya. 2 bawahan Yan Mo, Su Enu dan Hong Luan, telah jatuh ke tanah, benar-benar tidak bernyawa. Mereka sudah mati. Tut-tut, Nona muda, kamu pasti dari Stellar Tower, kan? Anda bahkan dapat mengambil satu pukulan dari saya tanpa mati sehingga Anda harus memiliki harta sihir pelindung abadi yang longgar itu. Sepertinya abadi Stellar Tower yang longgar benar-benar pantas reputasinya. Berdiri di depan rumah abadi, seorang pria berjubah hitam berkata sambil tersenyum. Saat ini ada pria berjubah hitam lain di sampingnya. Jelas, penyerang barusan adalah pria berjubah hitam misterius ini. Melihat 2 pria berjubah hitam, Jiao Jiu segera senang.
Dia berlutut sekaligus, berkata dengan hormat, merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Tuan Besar dan Tuan Paman. Saya Jiao Jiu. Petik 2 titik titik. Chapter 195 Book 10. Buku 10, Kemarahan yang Menjulang B10C1, Pertemuan Para Dewa dan Iblis. Kedua pria berjubah hitam muncul. Old Freak Triayet, Suenu dan Hong Luan meninggal. Yan Mo juga terluka parah. Ketika Qin Yu mendengar bagaimana Jiao Jiu mengatasi dua pria berjubah hitam, wajahnya berubah warna. Kawan Jiao Jiu ini adalah Grand Elder dari sekolah Yan Mo yang ditempatkan di Purple Flame Devilis Dungeon. Posisinya di Purple Flame Devilis Dungeon sudah sangat tinggi. Namun dua pria berjubah hitam ini bahkan adalah Grand Master dan Grand Paman Master. Purple Flame Devilis Dungeon mungkin tidak memiliki ahli tingkat tinggi seperti itu. Jelas dua orang ini adalah dari benua Tenglong. Hati Qin Yu kaget. Ketakutannya menjadi kenyataan. Yang paling dikhawatirkannya adalah sekolah Siuxian dan sekolah Siumo mengundang ahli super dari benua Tenglong. Qin Yu percaya bahwa jika hanya ada anggota daerah abadi penglai dan penjara iblis api ungu, dia masih akan bisa berurusan dengan mereka. Namun, jika para ahli yang tak terduga dari benua Tenglong itu datang, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Dua pria berjubah hitam ini yang baru saja muncul mampu membunuh Old Freak Triayet, Suenu dan Hong Luan dengan sangat mudah sehingga target bahkan tidak dapat melakukan perlawanan. Bahkan Azure Dragon dan Yan Mo terluka parah. Mereka sudah memamerkan kekuatan menakutkan mereka. Situ Sue, bagaimanapun, tiba-tiba membungkuk dan berkata dengan hormat, bolehkah saya bertanya apakah Anda kebetulan dua senior iblis longgar Huo Ken dan Huo Lan? Majikanku pernah menyebut kalian berdua di depanku. Huo Ken dan Huo Lan. Keduanya adalah ahli dari sekolah Yan Mo dan merupakan iblis longgar kesusahan ketiga, yang dapat dibandingkan dengan para ahli tingkat Dacheng. Mereka dianggap ahli kelas atas bahkan di benua Tenglong. Lagi pula, sebagian besar ahli yang telah melewati kesusahan keempat telah pergi ke Samudra Astral yang kacau dan hanya sebagian kecil dari mereka yang tinggal di benua Tenglong. Anggota Istana Yinyu, Huo Lan dikejutkan oleh pikiran. Setelah melihat Situ Sue, ia menemukan teknik latihannya. Junior ini secara tak terduga mengenal kakak kedua dan aku. Sepertinya ada sesuatu yang istimewa tentangnya, Huo Lan menatap Situ Sue. Sorot matanya menjadi ramah. Oh, gadis kecil, menilai dari teknik latihanmu, kamu harus menjadi anggota Istana Yinyu, kan? Siapa Grand Mastermu? Katakan padaku, saya ingin melihat apakah kakak saya yang kedua dan saya mengenal mereka. Ada senyum tipis di wajah Huo Lan, tetapi seluruh tubuhnya tampak sangat aneh dan jahat. Sebagian besar anggota sekolah Yan Mo sangat brutal. Namun, Huo Lan dan Huo Ken selalu mengenakan jubah hitam dan mengenakan penampilan sedingin es sehingga mereka memiliki jenis yang berbeda di sekolah Yan Mo. Meski begitu, pikiran mereka masih seperti tipe brutal, haus darah. Situ Sue berkata dengan hormat, tuanku tidak lain adalah Dame Yan Ji dari benua Tenglong. Yan Ji, wajah Huo Lan dan Huo dapat berubah warna dengan sangat. Mereka tidak mengira itu adalah dia. Jika Dame Yan Ji ini juga datang ke sini, itu akan sedikit merepotkan bagi mereka. Di benua Tenglong, tidak banyak orang yang benar-benar mereka takuti, tetapi Dame Yan Ji adalah salah satu dari mereka. Dia memiliki reputasi yang sangat besar dan orang-orang di benua Tenglong memanggilnya Se Devil yang selalu berubah karena dia suka bertransformasi menjadi semua jenis penampilan. Dame Yan Ji secara alami sangat menawan dan sangat seksi. Sangat banyak Siumoas telah menjadi pelayannya karena itu. Jadi, itu Dame Yan Ji dari Istana Yinyu. Haha, gadis kecil, apakah kakekmu datang ke sini kali ini? Kami saudara belum melihatnya untuk waktu yang sangat lama. Kami memang sangat merindukannya. Huo Lan berkata sambil tertawa. Situ Sue menjawab dengan samar, saya tidak tahu tentang itu. Tapi, Grandmaster mengatakan dia sangat tertarik dengan rumah abadi ini. Mengenai apakah dia telah tiba atau belum, saya tidak tahu. Mungkin dia punya, mungkin tidak. Huo Lan dan Huo Ken mengerutkan kening. Apa artinya ini? Namun, dalam beberapa saat, Huo Lan tertawa, gadis kecil, Anda bahkan mengolok-olok kami dengan kata-kata kosong. Jika Grandmaster Anda benar-benar telah tiba, Anda tidak akan kabur seperti ini, mungkin Anda akan memintanya untuk keluar sejak lama. Kakak kedua, jangan buang waktu, mari kita buka rumah 9 pedang abadi sebentar. Sekarang, Azure Dragon telah minum pil suci.
Cederanya sebagian besar sudah sembuh juga. 3 pria berpakaian kuning itu berdiri di belakangnya. Jadi, kamu adalah senior Huolan dan senior Huoken. Beberapa hari yang lalu, kakek saya Yan Sutian bahkan berdiskusi dengan saya tentang Anda. Azure Dragon berkata dengan senyum acuh tak acuh. Dia sepertinya tidak keberatan dengan kenyataan bahwa Huolan dan Huoken secara diam-diam menyerangnya beberapa saat yang lalu. Qin Yu dan Lier berdiri di samping Azure Dragon. Pada saat ini, Yan Mo juga berdiri. Hanya saja masih ada noda darah di sudut mulutnya. Jelas barusan dia terluka sangat parah oleh serangan itu. Huolan dan Huoken terlihat sangat mirip satu sama lain, kecuali bahwa Huolan memiliki mata yang sedikit lebih besar dan lebih sering tersenyum. Huoken memiliki mata kecil dan wajah yang sedikit kedinginan. Yan Sutian, jadi kau anggota keluarga Yan dari klan naga. Huoken dengan dingin mengangguk. Tapi Huolan berkata, bocah klan naga, jangan pikir kamu kuat hanya karena kamu bisa menerima pukulan dariku. Namun Azure Dragon berkata sambil tersenyum, aku tahu kekuatanku sendiri, senior. Anda adalah iblis longgar kesusahan ketiga sehingga Anda dapat dibandingkan dengan pakar daceng. Sangat mudah bagi Anda untuk menangani orang seperti saya. Kamu pada dasarnya bisa membunuhku dengan lambaian tanganmu. Saya beruntung bisa menyelamatkan hidup kecil saya secara alami karena Anda menunjukkan belas kasihan kepada saya. Anda tahu tempat Anda, bocah. Tanda kepuasan muncul di wajah Huolan dan Huoken. Hei, naga hitam, apa yang kamu lihat? Huoken berteriak dengan ekspresinya yang menjadi dingin. Yan Mo memberikan sudut mulutnya lap dengan tangan, menghilangkan semua noda darah, dan menatap dingin ke arah Huoken. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Suenu dan Hong Luan, 2 jenderal di bawahnya, keduanya telah terbunuh, bagaimana ia bisa menerimanya? Jika kamu bukan anggota klan naga, barusan aku akan memukulmu dengan serius dan membunuhmu. Berat, itu bukan karena aku menghormatimu, tetapi karena aku menghormati seniormu di klan naga. Jangan sombong di depan saya, kalau tidak. Huoken menatap dingin pada Yan Mo. Tampaknya jika Yan Mo tidak patuh, dia akan membunuh Yan Mo di tempat. Azure Dragon segera berkata sambil tersenyum, lanjut usia, Yan Mo adalah saudara dari generasi yang sama dengan saya di keluarga Yan. Ia relatif keras kepala. Saya harap kalian berdua tidak akan berdebat dengan junior seperti dia. Azure Dragon sekarang tiba-tiba berbicara untuk membantu Yan Mo. Huolan memberi Huoken tarikan, dengan mengatakan, saudara kedua, jangan berdebat dengan seorang junior. Apakah Anda tidak keberatan bahwa status Anda akan diturunkan dengan berdebat dengannya? Huoken mengambil kembali tatapan sedingin es yang diberikannya pada Yan Mo dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar, kakak. Status saya memang akan diturunkan jika saya berdebat dengan junior. Qin Yu dan Lier telah berdiri di satu sisi menonton yang lain berbicara satu sama lain dari awal seperti orang luar. Pada saat yang sama, mereka telah menganalisis situasi di tempat kejadian tanpa henti dalam pikiran mereka. Qin Yu berpikir bahwa, karena beberapa senior Siu Moas telah muncul, maka, sangat mungkin bahwa pasukan Siuxianist akan datang juga. Kamu Qin Yu, kan? Huolan menatap Qin Yu dan berkata sambil tersenyum. Qin Yu berkata dengan anggukan, senang bertemu denganmu, senior. Huolan mengangguk dan berkata dengan napas. Saya mendengar dari Jiao Jiu bahwa Stellar Tower memiliki abadi yang sangat kuat, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Namun, sepertinya harta sihir pelindung yang digunakan wanita muda tadi adalah setidaknya harta kelas abadi. Atau seseorang yang bahkan belum mencapai tahap Yuanying seperti dia tidak akan mampu menahan serangan dariku. Huoken juga menghela nafas dengan tulus, Dewa Abadi Stellar Tower itu memang sangat kuat. Kita bersaudara tidak sebaik dia. Harta sihir itu memungkinkan bagi seorang gadis yang bahkan belum mencapai tahap Yuanying untuk menahan serangan setan longgar kesusahan ketiga. Itu adalah harta sihir yang hebat dan, bahkan harta sihir yang defensif. Seorang ahli yang memiliki harta sihir seperti itu atau yang dapat memalsukan harta sihir seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa mereka permusuhan. Azure Dragon juga mengatakan dengan hormat, Paman Lan dari Qin Yu sudah tahu tentang keberadaan Nine Sword Immortal Mansion pada waktu itu. Jika dia ingin mengambil harta di rumah abadi ini, mungkin tidak ada dari kita yang bisa mendapatkan apapun. Dia sudah sangat kuat sehingga dia tidak peduli dengan rumah abadi ini. Kami benar-benar mengagumi seorang ahli,
yang tidak memikirkan rumah mewah abadi ini, pikiran dan visi seperti itu. Kami, saudara-saudara juga ingin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Huo Lan sama sekali tidak memuji kata-kata. Kakak, sebaiknya kita tidak membuang waktu. Mari kita buka rumah abadi dengan cepat, kata Huo Ken. Kamu benar. Huo Lan mengangguk lalu melambaikan tangannya. Cincin spasial itu tertinggal ketika Old Freak Triad meninggal terbang langsung ke telapak tangannya. Lepaskan cincin spasial itu. Teriakan nyaring terdengar. Balok cahaya biru menembak langsung ke cincin spasial. Wajah Huo Lan berubah warna. Matanya berkedip dengan keganasan. Dia menyapu lengan bajunya yang besar. Pita sutra hitam terbang keluar dan melilit cincin spasial. Pada saat yang sama, sinar biru itu mengenai pita sutra. Meskipun fleksibel, pita ini sangat kuat. Ini menetralkan serangan cahaya biru secara langsung. Cahaya biru tidak lain adalah pedang terbang biru. Senjata abadi tingkat rendah, energi unsur abadi. Begitu banyak makhluk abadi telah tiba. Huo Lan melihat pedang terbang itu dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Pita sutra telah terbang kembali ke telapak tangannya. Hanya ketika seorang abadi longgar telah mengatasi kesusahan keempat ia memiliki energi unsur abadi asli seperti abadi nyata. Dia juga bisa memalsukan senjata kelas abadi. Hanya saja penempaan senjata kelas abadi tidak hanya membutuhkan kekuatan tingkat abadi tetapi juga metode penempaan yang cocok dan berbagai jenis bahan berharga. Kamu sudah agak terlalu sombong, Huo Lan, Huo Ken. Meskipun junior ini tidak kuat, Anda seharusnya tidak membunuh mereka secara berlebihan seperti itu. Siu Moas benar-benar Siu Moas. Kejahatanmu tidak pernah berubah. Setelah teriakan dingin, seorang lelaki tua berjanggut hitam berwajah merah muncul. Alis pria tua berwajah merah ini berdiri tegak. Jelas, dia memiliki temperamen yang meledak-ledak. Ya ampun, jadi pendeta abadi Long Yan yang berwajah merah, Huo Lan tertawa terbahak-bahak. Benar, kali ini, Yan Su tampaknya satu-satunya junior dari Penglai Immortal Region yang telah datang sementara tidak ada seorang pun dari sekolah siang Anda. Sepertinya itu karena kamu punya terlalu sedikit pedang giok. Tutut, Yue Yan, anggota sekolahmu benar-benar tidak berguna. Soalnya, Purple Flame Devilis Dungeonku tidak hanya mendapatkan 2 pedang batu giok. Diam, pendeta Yue Yan berteriak keras. Huo Lan dan Huo Ken bisa bertukar pandang dan tersenyum, tidak peduli tentang dia. Pendeta Yue Yan adalah kesusahan ketiga abadi jadi dia hanya bisa dibandingkan dengan mereka. Tapi, ada 2 dari mereka sedangkan pendeta Yue Yan sendirian. Jadi, mengapa mereka harus takut padanya? Yue Yan kamu kentut, belumkah kamu melihat situasinya dengan jelas? Beraninya kau berteriak dan bertengkar di depan kami, saudara. Huo Lan berkata sambil mencibir. Mata pendeta Yue Yan langsung menyala dengan nyala api. Dia ingin memulai pertarungan dengan mereka. Pendeta Yue Yan, apakah Anda tidak takut kehilangan status Anda berdebat dengan 2 Siu Moas seperti itu? Sebuah suara lembut naik. Seorang gadis berpakaian hijau yang cantik kemudian muncul dengan anggun. Gadis itu cantik sekali, tetapi memiliki udara halus tentang dirinya. Huo Lan dan Huo Ken keduanya mengerutkan kening. Jadi, Yang Mulia Suirou dari sekolah Lanyang, kata Huo Lan sambil tertawa dingin. Sepertinya cukup banyak orang dari sekolah Siuxianmu datang ke sini. Jangan bersembunyi, tunjukkan dirimu. Kami bersaudara akan menghadapi kalian semua. Huo Lan dan Huo dapat mengetahui bahwa mereka adalah satu-satunya 2 ahli Siumo di sini dan yang lain tidak akan datang ke tempat ini. Karena sesama Siu Zenis Huo Lan sudah membuat permintaan, mari kita keluar. Suara nyaring dan jelas itu terdengar dari kejauhan. Wajah Huo Lan dan Huo Ken berubah warna. Baru saja mereka berkata begitu karena marah. Siapa yang bisa mengira masih ada ahli yang belum muncul? Qin Yu dan Lier bertukar senyum. Lebih parah, sepertinya bisnis membuka Nine Sword Immortal Mansion ini menjadi semakin menarik. Satu demi satu pakar muncul. Orang-orang ini telah bersembunyi dengan sangat baik. Mereka hanya muncul pada akhirnya, ketika Nine Sword Immortal Mansion akan segera dibuka. Qin Yu tampak tersenyum pada dewa yang longgar dan setan yang longgar di depannya. Namun, Lier tersenyum, harta abadi akan diberikan kepada orang-orang yang ditakdirkan untuk memilikinya. Menjadi kuat tidak selalu berarti bisa mendapatkannya. Oh, jangan bilang saya lemah berarti bisa mendapatkannya. Bahkan jika itu terjadi,
yang kuat bisa merampok harta yang lain. Qin Yu penasaran. Lier berkata dengan senyum misterius, jangan cemas, kakak, Qin Yu. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Lier tidak menjawab sehingga Qin Yu juga tidak banyak bertanya. Pada saat ini, orang yang berbicara tadi juga muncul. Mereka melihat 3 pria tua berjanggut hitam mengenakan jubah biru longgar yang terbang ke arah mereka dengan santai di kejauhan. 3 pria tua berjanggut hitam ini tersenyum dan terlihat baik dan ramah. Mereka tampaknya adalah para ahli yang telah mencapai tingkat pencerahan yang tinggi. Dari segi penampilan, ketiga pria ini cukup baik. Aku juniormu, Yan Su. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, 3 tuan paman besar. Pendeta Yan Su berkata dengan hormat. Qin Yu tertawa di benaknya, oh, para ahli kuil King Su akhirnya tiba. Selain itu, ada 3 dari mereka yang datang sekaligus. Yan Su, Anda berdiri di satu sisi untuk saat ini. Pria tua terkemuka itu berkata sambil tersenyum dengan lambaian lengan bajunya. Pendeta Yan Su segera berdiri di pinggir dengan hormat. Pendeta Yue Yan dan pendeta Sui Rou segera melipat tangan untuk memberi hormat. Yang terakhir berkata sambil tersenyum, ternyata itu adalah sesama Xiu Zenis Gan Su dan 2 rekan Xiu Zenis lainnya Gan Ming dan Gan San. Sekarang air pasang telah berubah. Begitu 3 ahli dari kuil King Su ini muncul, kekuatan keseluruhan Siuxianis sangat meningkat, tetapi Xiu Moas ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan. Jadi, Tao Tua Gan Su dan 2 bocah Gan Ming dan Gan San. Huolan berkata dengan senyum acuh tak acuh kepada Tao Tua Gan Su. Dia tahu bahwa Gan Su adalah kesusahan longgar 3 abadi sementara 2 saudara juniornya hanya kesusahan 2 longgar abadi. Jika mereka bertiga bergabung, mereka akan sebanding dengan 2 kesusahan longgar ketiga. Tao Tua Gan Su berkata sambil tersenyum, Yan Su, dapatkan pedang giokmu. Semua orang, kita lebih baik membuka rumah abadi sekarang. Pendeta Yan Su mengeluarkan pedang giok tanpa penundaan. Huolan juga membuat pedang giok muncul dengan membalikkan tangannya, kami juga tidak akan membuang waktu. Tao Tua Gan Su, ini karena kami menghormati Anda. Sangat baik untuk membukanya lebih awal. Klan Nagaku juga akan berkontribusi pada pedang giok ini. Azure Dragon membalikkan tangannya dengan tersenyum. 2 pedang giok kemudian muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, buka rumah abadi. Tunggu sebentar, semuanya. Tidak akan terlambat untuk membicarakan semuanya sebelum membukanya. Kalau tidak, rumah abadi tidak akan pernah terbuka. Suara datar naik. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Ida, yang telah mengatakan apa-apa sejak awal, sekarang menatap keabadian longgar dan setan longgar dengan sepasang mata aneh. Ada senyum samar ketidakpedulian dan ketenangan di sudut mulutnya.